Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Smooth yang selalu ceria ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat satu video yang luar biasa lucu ya antara Bro Valen dari praktisi Yudaisme menghadapi Antonius dan Aderion dari Trinitas ya, dari Trinitas Kristen. Dan seperti biasa ya, para kaum Edom atau Oten Paukers ini kembali menggunakan eksegesis helikopter. Ya, eksegesis helikopter berputar ya. Ya, seperti biasa ini membuat ya para Oten Paukers ini rohnya kejang-kejang. Rohnya itu meronta-ronta karena disebut sebagai helikopter. Mereka tidak terima kalau mereka disebut eksegesis helikopter. Jadi bagaimana diskusi ini terjadi? Bagaimana Bang Valen ya, Bro Valen berhasil membuat para Oten kejang-kejang, legionnya keluar ya. Mereka ini dirasuki oleh legion. Artinya dirasuki oleh roh yang dalam jumlah yang sangat banyak ya. Roh dalam jumlah yang sangat banyak merasuki para Oten-Oten Paukers ini. Bagaimana Valen menghadapinya? Kita saksikan saja videonya berikut ini ya. Jadi selamat menyaksikan buat teman-teman dan salam satu Tuhan. Jika Yesus itu adalah manusia, kenapa kamu menyembah manusia? Kan gitu. Oh enggak, dia duinatur Bang Valen. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oh benar, di dalam konsili Kalsedon. Jadi satu pribadi yang bernama Yesus itu adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Artinya ketika kamu menyembah Yesus yang adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, masih ada. Ya. Manusianya kan masih ada. Yesus kan punya duinatur. Dia manusia dan juga Allah. Padahal bilangan 23, 19 bilang apa? Lo is El. Kan gitu. Kontradiksi. Ya. Kontradiksi. Kebanyakan kamar sebelah kan ngomongnya begini. Yesus itu makan, Yesus itu lapar, itu dalam keadaannya sebagai manusia. Walaupun keadaannya sebagai manusia, tetapi konsili Kalsedon sudah jelasin, ya mau kayak gimana pun Yesus juga Allah. Ya. Satu pribadi itu manusia dan Allah. Satu pribadi itu kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Jadi satu pribadi, satu tokoh sentral yang ada di dalam New Testament. Yang itu juga dia adalah Allah dan juga manusia, gitu. Ini cukup menarik, ya. Contohnya kayak saya dinobatkan Bang Valen itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, ya. Saya dinobatkan di Konsili Kalsedon kalau Bang Valen itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Terus Bang Valen yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, ini berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa. Ini Allah yang mana lagi ini, kan gitu. Kan gitu logikanya. Mereka nggak bisa berkelit. Loh, itu kan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia berdoa kepada Bapa. Loh, kok keadaannya sebagai manusia? Bukannya Yesus udah dinobatkan di Konsili Kalsedon. Satu pribadi itu punya dua nature. Allah juga, manusia juga. Kan gitu. Nah, satu pribadi ini yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, berdoa kepada Bapa, yaitu Allah. Nah, Allah mana lagi ini yang diajak berdoa ini? Ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa ini Allah mana lagi, kan gitu. Coba pikirkan. One person, he is man and he is God. Satu pribadi. Dia Allah, dia juga manusia. Berdoa kepada Allah, yaitu Bapa. Ini ada berapa coba? Kan pribadinya terpisah. Kalau kita ngelihat di dalam Trinitas ya, pribadinya kan terpisah. Masih bingung ya? Masih bingung. Saya kasih gambarannya sesuai dalam teks ya. Hologos
yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Hologos itu theos. Di ayat pertama. Di ayat ketiga, hologos yang adalah theos itu adalah sang pencipta. Di ayat 14, logos yang adalah theos itu apa? Sak egnito, menjadi daging. Artinya, hologos yang adalah theos ya, itu menjadi daging. Nah, kalau hologos sak egnito artinya apa? Theos itu sak egnito gitu loh. Salah Bang Valen, itu yang sak egne itu logosnya. Lah logos itu theos bukan? Eng. Logos itu theos bukan? Mereka akan memakai standar ganda ya kan. Padahal udah jelas loh di ayat pertama itu hologos itu adalah theos. Nah kalau hologos adalah theos, boleh nggak saya bilang hologos itu adalah theos pada konteks Yohanes pasal 1? Bisa Bang. Nah, ya emang bisa. Artinya apa? Hologos yang adalah theos itu menjadi daging ya. Siapa ini? Oh, Live Israel. Nah, saya naikkan dulu. Jadi ketika hologos yang adalah theos di ayat ketiga, hologos yang sama-sama itu juga sang pencipta, dan hologos di ayat 14, logos yang di ayat 14 yang itu juga ya, yang adalah theos itu sak egne itu menjadi daging gitu. Namanya siapa? Logos yang adalah theos yang menjadi daging namanya siapa? Yesus. Kan gitu. Kan chemistry. Kan chemistry. Ayat 1, 3, 14. Makanya ayat itu selalu dinarasikan sama kamar sebelah, mana ayatnya Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang dipakai. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Tapi ketika bahas Trinitas itu bisa beda. Ini logos ayat 14 sama nggak di ayat 1? Oh beda, aneh kan. Nah ini yang selalu saya bilang mereka itu eksegesis helikopter gitu. Ketika membahas Trinitas, ini bisa berbeda ketika membahas apakah Yesus itu adalah God. Nah, ya rancu jadinya. Kenapa? Karena nggak konsisten gitu loh. Akhirnya di Konsili Kalsedon, ya di Konsili Kalsedon, Yesus dinobatkan hypostatic union. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya pribadi itu, one person itu. Siapa dia? He is Jesus Christ. Itu one person itu. Dia punya nature Allah dan juga manusia. Jadi satu pribadi itu. Nah, satu pribadi yang punya nature manusia dan Allah ini pergi ke Taman Getsemani gitu loh. Ini ya, perhatikan. One person yang punya nature God and man, Allah dan manusia, satu pribadi ini ya, datang ke Taman Getsemani. Nah, satu pribadi ini yang dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, berdoa kepada Allah. Yaitu siapa? Bapa. Dari mana? Bapa ini adalah Allah, Bang Palen. Paulus menjelaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Nah, Yesus yang sudah dinobatkan di Konsili Kalsedon, yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, berdoa kepada Allah. Oh, nggak bisa dipelintir-pelintir. Mereka akan, oh itu dalam keadaannya sebagai manusia. Loh. Memang benar, itu keadaan Yesus sebagai manusia, tapi Allahnya mau kau hilangkan. Oh, bidat kau. Nggak boleh. Makanya Origen itu bilang, Yesus di dunia, dia juga Allah. Origen, Bapak Gereja yang mengkanon Alkitab di abad kedua. Ya kalau ngomong itu dalam keadaan nggak bisa, orang udah diputuskan di Konsili Kalsedon, mau Yesus di sorga, mau Yesus di bumi, that it's man and God. Kalau menolak kealahan Yesus di bumi, bidat kau. Bidat. Karena Konsili Kalsedon udah merumuskan hypostatic union.
Jadi artinya one person itu tokoh sentral yang ada di dalam New Testament, yang satu pribadi itu ya, dia itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, satu pribadi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia ini berjalan tek 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 ke taman Getsemani sebelum dia disalib. Dia berdoa sampai keringatnya ya, pelunya jadi darah. Ini sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia berdoa kepada Aba. Siapa Aba? Yesus bilang sama orang Israel, baik Bapa maupun aku nggak kau kenal, katanya gitu loh. Aneh ya. Orang Israel pasti tahu lah Bapa itu siapa. Nah, Shem kan gitu. Jadi yang bikin kita bingung ya, kalau kita mendengar narasi dari kamar sebelah, ya bingung kita. Nah, one person ini sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia berdoa kepada Allah. Ya, Allah berdoa kepada Allah, kan gitu. Nggak gitu Bang Valen. Lah terus kayak apa? Itu keadaannya sebagai manusia. Lah, keadaan sebagai manusia gimana? Ya emang benar Yesus itu manusia, tapi jangan dihilangkan. Sepenuhnya Allahnya jangan kau hilangkan ya. Mau Yesus berdoa, mau Yesus disalib, whatever, everything Jesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Konsili Kalsedon sudah voting. Allah kok mati? Loh, ya memang di dalam iman Kristen kayak begitu. Bahkan referensi Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan kematian Tuhan. Banyak yang mereka bilang kamar sebelah, nggak ada Allah mati dari mana? Loh, Yesus itu Allah bukan, kan gitu. Iya Allah, dia mati. Itu keadaannya sebagai manusia. Mau keadaannya sebagai manusia, whatever. Yesus sudah di voting di Konsili Kalsedon. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dimanapun Yesus berada, baik di sorga maupun di bumi, dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, gitu loh. Dan ketika Yesus sudah di voting, ya, Yesusnya ini narasi ya, kembali ke masa lampau. Dia kan berjalan di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah lagi gitu. Jadi saya bingungnya ini dari mana Konsili Kalsedon bisa merepresentasikan seperti itu coba. One person dengan dua nature ya, yang diklaim sebagai manusia dan Allah berdoa kepada Allah. Nah ini segala sesuatu jika doktrin itu lemah, gebrak sedikit udah. Mereka akan apa? Goyang. Akhirnya apa? Eksegesis helikopter. Oke, kita lanjut lagi. Apakah Allah Israel itu mati? Enggak ada Allah Israel mati. Coba bayangin, kita berpikir secara logika ya. Segala sesuatu, baik yang ada di bumi dan di luar bumi, itu ada di dalam kendali Sang Pencipta. Nah, kalau Sang Penciptanya mati dalam 3 hari, gimana coba? Enggak ada Bang Valen, Allah mati dari Yesus, Allah bukan. Ayo. Allah kan, Yesus itu Allah. Kalau orang Kristen kan fundamentalnya Jesus is God kan gitu. Apalagi diperkuat di Konsili Kalsedon tadi ya. Nature kan gitu. Coba. Ini saya menarasikan sangat simpel loh para netizen ya. Sangat simpel sekali gitu loh. Nggak pakai ribet gitu loh. Jadi Yesus, saya ulangi sampai bolak-balik nih. Ini satu pribadi kan Yesus ini. Yesus ini satu pribadi kan di Priesthood Trinitas itu ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus gitu loh. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Kan gitu. Ketiganya Tuhan, kan gitu. Tapi nggak mau dibilang tiga Tuhan kan gitu. Ya itulah ya kan. Orang manusia semakin lama zaman semakin berkembang nggak bisa dikadalin gitu. Ayo siapa mana? Saya pengen tahu apologet Kristen ngomong sama saya hypostatic union.
Akal-akalan mah itu. Saya dengar kadang dengerin ya hypostatic union ya kan. Ini tadi ada Benedom turun lagi di Benedom turun lagi ini debat sama Bang Palen mah nggak bisa. Saya kalau dengerin eh, pengajaran dari para apologet Kristen, apalagi ngomongin hypostatic, ini saya ketawa gitu. Ini netizennya dikadalin semua gitu. Jadi kita berpikir lagi ya, logika ya. Saya ulangi lagi, Yesus itu di voting di Konsili Kalsedon bahwa satu pribadi ini yang namanya Yesus itu punya dua nature. Gitu. Yesus ini sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tetap kan satu pribadi ini nggak ada pribadi lain lagi yang dinarasikan bahwa yang mempunyai nature Allah dan manusia ini nggak ada lain selain daripada Yesus. Jadi satu pribadi ini aja. Nah, satu pribadi ini aja ya. Kalau di Konsili Kalsedon sudah dinobatkan, ya dinobatkan sebagai sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, ya satu pribadi ini gitu loh. Nah, kita mundur ke belakang, ya mundur ke belakang di kronologi Yesus berdoa, kan gitu. Nah, Yesus berdoa, dia itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ini satu pribadi loh. Satu pribadi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia berdoa kepada Allah. Bingung mereka. Nggak bisa jawab. Di hypostatic union mah gagal total. Ya. Nggak ada. Mereka itu kan keadaan Yesus sebagai manusia, Bang Panda. Iya emang benar Yesus itu manusia. Tapi ketika saya membahas Yesus berdoa kepada Bapa, jangan kau hilangkan due nature daripada Yesus. Jangan kau hilangkan. Harus kau sebutkan semua. Jangan ketika ada ayat Yesus berdoa kepada Bapa, kamu cuma mengambil keadaan dia sebagai manusia. Orang Yesus sudah dinobatkan kok. Satu pribadi itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Walaupun dia ada di dalam surga maupun di bumi, tetap aja dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Gitu. Nah, live Israel. Oke, saya sapa dulu para netizen. Udah banyak ya. Udah banyak yang ini ya. Bang Valen, kenapa ya? Kristen kalau berdebat dengan Bang Valen suka bawa Islam. Ya biasalah. Mereka itu nggak bisa berdialog. Mereka bisanya itu adu domba ya. Adu domba kan gitu. Iya, orang dia nggak percaya sama ajarannya kok. Dia kalau debat sama Islam, ya kamar sebelah kalau debat sama praktisi Islam, yang dia pakai apa? Yahudi yang dia pakai. Oh nggak ada, tuannya orang Yahudi nggak ada. Ketika berdebat sama Judaism dia pakai apa? Narasi dari praktisi Islam, dia kan. Oh Yahudi dikutuk sama tuannya orang Islam katanya. Oh nanti Yahudi itu ada di pohon Gorgot katanya. Narasi semua dikeluarin saya mah ketawa aja ya. Terus gimana Bang Palen jawab itu? Itu Yahudi dikutuk sama tuannya orang Islam. Terus gimana jawab Bang Palen? Lah emang di Torah, di Nevi'im, di Ketuvim ada nggak Hashem marah sama bangsa Israel? Sampai bangsa Israel dihukum. Ada, ya kan? Malah saya benarkan itu. Kitab Quran saya benarkan. Ya, emang Yahudi, wah bangsa yang tegar tengkuk. Ayo. Nah, coba kalau dia kan kalau kamar sebelah debat sama saya kan selalu bilangnya gini, Israel itu tegar tengkuk. Pantas dibilang umat yang bodoh katanya gitu. Coba itu parameter itu ya dipakai alamat mereka. Ketika mereka mengkutip narasi yang ada di dalam Quran untuk mendebat saya, coba pakai parameter yang itu. Itu Israel dikatain apa? Umat bodoh. Oh, sungguh bodohlah umatku. Itu perkataan Nabi siapa? Sungguh bodohlah umatku. Ini nabinya dari mana? Dari Israel apa dari Zimbabwe? Saya mau tanya. Sungguh bodohlah umatku. Ini nabinya dari Zimbabwe kah atau dari Israel? Ini dari Israel. Nah, umatku ini siapa? Umat Tuhan. Nah, di situ Nabi lagi ngomong sama bangsa mana?
Nggak mungkin di situ Nabi ngomong sama orang Zimbabwe kan. Nggak mungkin di situ Nabi ngomong sama orang Arab. Nggak mungkin. Ngomong sama siapa? Sungguh bodohlah umatku. Bangsa Israel bodoh-bodohin nama Tuhan. Coba pakai parameter yang itu. Bisa aja Bang Palen Jablo. Ya bisa lah. Orang mereka kan sukanya comot ayat kan gitu. Apalagi ya. Bangsa Israel itu bangsa yang apa? Tegar tengkuk, bajingan kalau saya mau bilang. Bang Palen mah bisa aja. Gimana bangsa Israel bajingan? Bajingan bangsa Israel. Gimana nggak gue bilang bajingan coba? Ketika Moshe Rabbeinu naik ke Gunung Sinai hendak mengambil Lukos Haeven, apa yang dilakukan bangsa Israel? Terjebak di dalam Abodazar, bajingan itu. Udah dibawa keluar dari tanah Mitzrayim, ya, udah dibawa keluar ke tanah Mitzrayim. Habis gitu Moshe Rabbeinu naik ke Gunung Sinai untuk mengambil Lukos Haeven. Malah bangsa Israel mau bikin apa? Abodazara, bayangin. Abang nggak bajingan? Bajingan. Tetapi apakah semua bangsa Israel bajingan? Enggak. Kan gitu. Makanya Bene Edom, para apologet Kristen yang mindsetnya itu Islamfobia, itu sukanya comot ayat. Saya juga bisa comot-comot ayat. Tuannya umat muslim dinarasikan apa? Negatif sama RAK, sama channel RAK. Suka apa? Perang segala. Ditora mau banyak Asyam. Bunuhlah itu anak kecil-kecil. Bunuh semua, habisin. Jangan ada yang tersisa. Apalagi orang Amalek. Ngeri coy malah. Beneran. Ngeri. Ya kalau baginda Rasulullah, ini kan satu tokoh. Tokoh sentral yang ada di dalam terminologi Islam. Ini satu tokoh. Baginda Rasulullah. Banyak-banyakan, ayo. Perangnya banyakan mana? Raja David, Hamelek. Ayo. Lebih banyak mana perang yang ada di dalam Quran atau yang ada di dalam Torah Nevi'im dan Ketuvim? Banyak Torah Nevi'im dan Ketuvim. Sadis mana Tuhannya kalau saya bilang? Sadis mana tuh? Sadis Hashem itu kalau lagi membalas semua. Beneran. Jangan ada tersisa pun ya anak-anak kecil. Habisin. Nih, mau ngomong apa mereka jawab? Ayo. Kalau mau pakai comot-comot ayat-ayat perang, ya saya juga ambil ayat perang kan gitu. Ayo. Tembok Yeriko, tahu kan kisah tembok Yeriko? Habis. Coba ayo kalau mau bisa perang-perang. Apalagi ya. Anak di umur di usia di bawah tahun dinikahin. Mereka nggak ngerti tradisi kan, nggak ngerti kidushe ketana di dalam perspektif Judaism itu 3 tahun 1 hari anak udah boleh untuk dinikahkan di dalam tradisi Yahudi pada waktu itu. Ada 3 tahun 1 hari itu namanya kidushe ketana. Nabinya sono dia dibilangnya apa coba? Pedofil. Saya mau tanya, David Hamelek ketika menikahi Abigail ya, sebelum David Hamelek, sebelum Raja Daud tutup usia, itu David Hamelek menikahi siapa? Itu nabi yang dinikahi, nabi perempuan yang dinikahi itu. Siapa namanya? Abigail. Itu nabi perempuan. Orang Kristen nggak ngerti kalau Abigail itu David Hamelek sudah tua, terbaring di tempat tidur ya kan, dan dia menikah lagi dengan siapa? Abigail, lebih muda. Bayangin tuh. Saya akan memakai parameter yang sama jika mereka mengambil narasi yang ada di dalam terminologi Al-Quran untuk menyerang saya. Saya juga akan memakai narasi-narasi yang ada di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim untuk membalas dari paradigma Bene Edom.
Ada tuh, ngambil istri orang katanya gitu. Bah, istri orang diambil. Ya kan kalau channel Islamophobia kan selalu menjelek-jelekkan baginda Rasulullah kan gitu. Oh gitu. Ya udah. Raja Daud sama Batseba itu istrinya siapa? Batseba. Istrinya siapa? Batseba. Sampai hati ya. Istri orang direbut sama Rabi Daud. Sampai hati ya. Apalagi yang lebih sadis lagi apa coba? Yang lebih sadis lagi nenek moyang bangsa Israel. Incest. Incest. Tahu kan incest? Kok dipikirnya nggak ada aja. Gimana? Ya, bapaknya dikasih minum sampai mabuk dan tidurlah ini anaknya sama bapaknya. Kisah siapa coba? Ayo. Duh, Bang Palen objektif. Nggak bisa Bang Palen ada satu narasi yang seperti itu terus nggak mau ada. Anaknya, anaknya ya kan. Ini kalau kita nggak basar ekat dengan bapak kita, ini siapa yang nurusin keturunan dia? Ya, anaknya bapaknya dikasih minum anggur, lalu lupa lah. Udah lupa, mabuk lah itu bapak kan gitu. Mabuk itu bapak gitu. Tidurlah basar ekat kan gitu. Hamil anaknya. Anaknya hamil. Coba, ada di dalam kitabnya siapa dia? Di dalam Torah ada itu. Di dalam Christian Bible juga ada. Kan gitu. Nggak bisa jawab mereka. Beneran. Wah, sekarang zamannya udah Yesus Bang Palen. Kasih karunia damai sejahtera. Beneran. Di mana kasih karunia dan damai sejahtera? Yang ada mau bacutnya hancur ya. Bisa apakah bisa dibilang kasih karunia dan damai sejahtera kalau bait suci malah tambah hancur? Jawab kamar sebelah apa gitu. Makanya kamu terima Yesus, lu enak aja tuh. Tidak semudah itu Ferguson, kan gitu. Makanya di tanah Israel itu nggak bisa dikristenkan. Majority yang ada di dalam tanah Israel, majoritinya itu bukan Kristen gitu. Tapi sana majoritinya Judaism. Gagal. Para misionaris ini gagal mas. Mengkristenkan Israel gagal gitu. Kenapa? Karena anak-anak yang ada di Israel ya, anak kecil ya, umur 7 tahun, 8 tahun itu ngikutin yang namanya parashat gitu. Jadi tradisi dari bangsa Israel ya, anak kecil ya yang baru lahir, terus anak kecil yang baru lahir yang udah bisa ngomong, pokoknya ngomongnya udah bersuara. Itu orang tua udah memperdengarkan Shema Israel di telinga anak tersebut gitu. Umur 5 tahun disuruh baca Torah. Baca tuh Torah. Dibaca, dididik. Itu aturannya ada dalam Torah. Dari generasi ke generasi. Dari anakmu, pertama dari anakmu, itu Torah udah ngajarin. Ya, makanya anak umur 5 tahun udah bisa baca Torah. Umur 6, 7 tahun dia ngikut yang namanya parashat. Loh, parashat itu kan, apa parashat? Bani Edom nggak ngerti ya. Torah mingguan, itu diajarkan. Dari Bereshit sampai kepada Devarim. Makanya anak kecil ditanya, who is Jesus? Woi, saya nggak kenal. Siapa dia? Nggak kenal gitu. Gimana orang Israel bisa kenal orang Yesusnya aja di gambar-gambar media itu bukan kayak orang Yahudi, kayak orang Barat. Gitu. Ini realita. Makanya Kristen-Kristen yang Yahudi, yang berdarah Yahudi itu nggak mau. Gitu. Kristen digambarkan dalam konteks Barat, rambutnya gondrong, pirang, matanya biru. Coba bayangin. Bajunya ya kan, warna putih dan merah. Loh, orang Israel nggak kenal, itu bukan Bene Israel. That is Goy. Kan gitu. That is Gentile. Nggak kenal. Coba kalau Yesusnya itu didandani pakai talit, pakai kipa, pakai tefillin. Nah ini Bene Israel ini. Kenal orang Yahudi gitu. Nah, orang Yesusnya didandanin dengan lensa kacamata Helenistik. Ini nggak kenal lama. Ya.
Iya, kalau kita tahu perspektif Yahudi, kita akan tahu gitu. Kita nggak bisa dibohongin. Ya, saya berapa ya? Berterima kasih dan mengucap syukur saya mengenal Yesus gitu. Saya bisa mengerti Yahudi itu semua dari Yesus. Loh, kok bisa begitu, Bang Palen? Ya, saya orang Kristen kan dulu. Saya mantan Kristen. Saya mempelajari who is Jesus, itu saya pelajari. Saya cari ya biografinya Yesus. Jadi Yesus seorang Yahudi di dalam New Testament. Kan gitu. Ya saya pengen tahu Yesus di dalam apa konsep pola pikir orang Yahudi. Kan gitu. Dia orang Yahudi. Yesus kan ceritanya di dalam New Testament dia lahir di tanah Israel, dia besar di tanah Israel. Gitu. Jadi saya mencari tahu Yesus dengan pola pikir Yahudi. Ini saya cari tahu ya. Jadi saya dalam pikiran saya pada waktu itu Yesus di dalam kultur dan budaya Yahudi seperti apa? Orang dia tinggal di tanah Israel, orang dia dikandung di tanah Israel juga, lahir di tanah Israel, makan dan minum di tanah Israel. Nggak kemana-mana dia. Bahkan dia disebut sebagai rabai. Ya saya mempelajari itu. Gitu. Semakin ingin tahu keinginan tahuan saya tentang who is Jesus di dalam kultur budaya Yahudi, saya menemukan kebenaran ya. Ternyata apa yang ada di dalam narasi New Testament sangat berbeda dengan narasi yang ada di dalam Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Itu realitanya. Ya saya berterima kasih kepada Bapak Gereja sudah menuliskan Yesus di dalam New Testament. Gitu. Nah seperti itu para netizen ya. Triteos diskusi dengan Unitarian, tapi kayaknya seru juga, bisa yang kenceng ya. Ya itu kan doktrin ya, doktrin semua itu Unitarian, Sabelian, ya. Terus habis itu Trias, Triados, Trinita, doktrin semua, dogma ciptaan manusia. Jatuh-jatuhnya apa coba? Kamar sebelah selalu bilang, orang Yahudi nunggu Mesias nggak datang-datang lah. Kamu nunggu Mesias nggak? Lu Mesias kita sudah datang, siapa? Yesus. Lah kamu baru satu. Kan gitu ya kan? Lah, Raja Mesias itu apa artinya? Raja yang diurapi. Kristen baru berapa yang nongol Raja Mesiasnya? Satu. Bangsa Israel udah berapa? Banyak. Ya, lebih dari satu. Siapa aja Raja Mesias? Saul. Ya, Saul. Raja Saul itu raja pertama di Israel. Raja kedua siapa? David Hamelek, Raja Daud. Raja ketiga siapa? Raja Mesias ketiga. Shlomo Hamelek, raja mah diurapin. Nggak ada ceritanya Raja Israel nggak diurapin. Nggak ada, diurapin semua. Gaya dia kamar sebelah baru satu aja gaya. Ya. Bangsa Israel udah berulang kali. Ya. Kalau ditanya dia kamar sebelah, kalau Yesus Raja Mesias di mana? Prajurit pasukan dari, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Nah, di mana kerajaannya? Kerajaannya bukan dari dunia ini. Waduh, ini ada lagi ya. Narasi yang ada di dalam New Testament. Dari mana coba? Sampai sekarang nggak datang-datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu narasi yang ada di dalam New Testament. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Gitu narasinya. Sampai sekarang kerajaan Allah juga nggak nongol-nongol kan. Bang Valen duet sama Ustadz Menakem Ali lagi dong, edukatif. Ya nanti ya akhir bulan ini saya di situ nanti ada tiga ya. Nanti saya undang juga. Saya mengundang Rabbi Benyamin Meiser dengan Ustadz Menakem Ali. Ya, jangan lewatin. Ya ini pakar-pakarnya ya. Kalau saya bilang mah dedengkotnya ya. Dedengkotnya. Ini akhir bulan sudah saya bikin jadwalnya ya.
Nanti saya live-kan. Tenang aja ya. Yang pasti kamar sebelah mah panas. Wah, panas. Wah, Rabi Yahudi duet sama orang muslim gitu. Ya bukan menyepelekan. Emang Yiskak dan Yismail ini saudara. Mau diapa-apain tetap aja saudara ya. Ribut masalah kecil. Bukan ribut masalah Tuhan. Pernah nggak Yiskak sama Yismail ribut masalah Tuhan? Enggak, ribut masalah tanah. Udah biasa mah. Adik kakak mau berantem masalah apa. Kan gitu. Contoh saya punya anak, ya kan, anak saya 2. Saya beliin mainan satu-satu, pasti rebutan. Kan gitu. Bukan hal yang fundamental, itu lumrah gitu loh ya. Tapi nggak mungkin kedua anak ini mempeributkan bapaknya kan gitu. Nggak mungkin, bener juga Bang Palen. Dia emang bener kayak gitu. Eksegesis helikopter gua lebih nyambung gitu daripada eksegesis helikopter kamar sebelah. Ini namanya anak ya kan, anak ya. Apalagi lain ibu, pastilah ada kecemburuan. Istrinya juga pastilah ada kecemburuan. Tapi kan bukan fundamental. Pernah nggak sih Sarah sama Hagar ini ngeributin Tuhan kan gitu. Justru mereka berkeluh kesah sama Tuhan kan gitu. Kalau Hagar ini dibenci sama Shem, ini malaikat loh turun nama Hagar gitu. Jangan bersedih gitu. Diperhatiin gitu loh ya. Ini udah biasa, wajar Yiskak Ismail rebutan properti biasa ya. Udah biasa mah itu. Bukannya dia yang umum, orang anak itu kalau udah berdua ya kan. Nggak percaya kalau yang udah punya anak nih, yang anaknya 2 nih, kamu beliin nih, bapak beliin mainan nih, mobil-mobilan, ini pasti berantem juga di situ, ya kan? Padahal kita udah pilih ini mobil kamu yang warna merah, ini mobil kamu yang warna biru, berantem nanti. Tapi nggak mungkin berantem masalah bapak, nggak mungkin. Oten nggak ada nih, nah, mana ada ya Oten. Kalau Bang Palen udah bikin narasi mah mereka mah mau jawab kayak gimana mah? Eksegesis baling-baling bambu udah terkapar. Ya, eksegesis baling-baling bambu udah saya ganti dengan eksegesis helikopter. Ya. Lebih cepat ini eksegesis helikopter. Kalau baling-baling bambu mah pelan-pelan. Kalau helikopter ini udah dia makin canggih ya. Eksegesis helikopter muter-muternya itu loh. Pak Valen, apa ini? Rabitofia fasilitasi dong. Wah, Rabitofia mah sibuk ya. Tambah panas Oten Bang Palen. Bila abang hadirkan jadwal. Udah saya bikin itu. Tunggu aja di akhir bulan ini. Di akhir bulan Januari. Pasti nongol. Ya. Oh, mereka pasti. Ya. Kamar sebelah langsung. Mereka mau ngundang siapa coba? Aku pengen tahu. Husen lagi diundang. Narasumber aja. Nggak ada yang jelas semua. Ya. Narasumber siapa yang jelas? Ya cobalah mereka undang Pak Gilbert Limondong sama siapa? Undang lah. Undang praktisi Kristen, undang praktisi Islam. Ya, petinggi-petingginya coba contoh. Gilbert Limondong dengan siapa coba? Dengan praktisi Islam yang tenar namanya siapa? Ajakin ngomongin Tuhan, beda. Ngundang rabi sama petinggi Islam ngomongin Tuhan sama, ya, sama, nah gitu. Bang Palen mah ya dikawin mana ada ya. Loh emang sama kok. Iklan dulu ya para netizen ya. Bisa dengerin apa perkataan Rabbi Yehuda untuk Indonesia. Rabbi Yehuda ngomong untuk para praktisi Islam yang ada di Indonesia. And I want you to receive the mission to call out loud, Kullu, Allah wahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakum lahu kufuwan wahad. This is our obligation to call out loud
and to tell the world God is one, God is eternal. And God is one, it means the same God. It's one world, one God. One world, one God. And we need you to call out in Indonesia and to say that the people of Israel are eagerly waiting for we're reaching out our hand, and we want you, Ahmad, Jamal, and Mukti, to lead the call in the world that Allahu Wahad, God is one. He's one for all of us. Nah, udah dengar kan? Nah, kalau saya ngomong mah pasti dibilang, wah, Cahyono. Nah, Cahyono mah ya udah kawin. Nah, kalau Rabbi Yehuda yang ngomong, wah, mana berani mereka bilang itu ya udah kawin. Gitu. Ya. Ya, sambil ngelihat komen-komen para netizen. Bang, jelasin tentang Masyiah. Masyiah dari keturunan Harun. Harun itu Kohen. Kohen juga diurapi. Makanya dalam perspektif Judaism, itu ada Melech HaMashiach, ada Kohen HaMashiach. Ada raja yang diurapi dan ada imam yang diurapi. Tuh ya. Bang Palen, Yesus kan Kohen Hagadol, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu klaim New Testament. Yesus sebagai Kohen Hagadol menurut peraturan Melkisedek. Nah, peraturan Melkisedek kayak gimana coba? Emang New Testament tahu peraturan Melkisedek kayak gimana? Coba baca dalam Old Testament, peraturan Melkisedek itu kayak gimana coba? Ada yang bisa jelasin coba? Orang New Testament aja bilang Melkisedek itu nggak berbapak, nggak beribu. Padahal narasi di Torah apa? Melkisedek itu adalah Sem, putra Nuh. Dia Kohen Hagadol juga. Dibilangnya nggak punya ayah, nggak punya ibu. Terus ditambah lagi, menurut peraturan Melkisedek. Nah, berarti Melkisedek punya peraturan. Nah, peraturannya apa? Bisa nggak jelasin New Testament? Saya nanya sama New Testament. New Testament, peraturan Melkisedek itu apa aja? Oh, nggak bisa jawab lah itu. Ya. Oh ya. Ya. Bang Valen, tingkat Nabi Musa katanya, tongkat Nabi Musa katanya di Vatikan. Oh, kata siapa? Bang Valen, ada ya. Nabi Musa katanya, tongkat Nabi Musa katanya di Vatikan. Oh, kata siapa? Oh, ini udah ada Pak Antonius. Ada. Ya, bisa ditutup YouTube-nya Pak Antonius nge-feedback. Oh, ini udah ada. Ya, Shalom Elohim, salam satu Tuhan. Iya. Gimana Saya kabar? jelas gak? Oh, jelas ya. Jelas sangat ya? Jelas. Iya. Ini saya mau tanya nih, kalau saya ganti avatar saya dengan ini, gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa ya? Kamu kan juga pakai kitab saya. Kan sama, Tuhan apa-apa. Sama. Cuma beda teologi. Iya, atau saya ganti sama ini deh. Saya ganti sama ini nih. Ganti sama Pak Aha. Ganti Pak Aha gimana? Bukan. Kamu kangen sama Pak Aha kayaknya nih. Nah, saya ganti gitu. Apa one God? Ya, gimana? Nah, nggak apa-apa. Iya, jadi jangan tauhid, nanti nggak enak sama itu. Nanti bahaya ya. Variasi aja Jadi, kalau memang lagi pingin kalau ada yang masih nggak ngerti Trinitas gitu. Nanti saya suruh Pak Jody. Pak Jody avatarnya 3 Tuhan. Kan ya, membawa pengajaran masing-masing, kan gitu. Iya, kalau dia kan memang 3 Tuhan ya. Gitu. Pak Jody 3 Tuhan. Ya, lanjut Bang Valen. Iya, saya sudah ngomong 1 jam tadi. Gantian lah kamu ngomong. Saya udah 1 jam. Lihat tuh, lab saya udah 1 jam. Udah saya ngomong 1 jam. Saya nggak ada yang mau saya omongin dulu saat ini nih.
Kalau Ya, ada mau ngomong-ngomong, ditanya ya, boleh. berarti Ada kalau yang mau nanya boleh. nggak ada yang diomongin berarti kita ya. Kalau nggak ada yang diomongin, ngomong-ngomong ya, ya Iya, biasa lah. silakan. Ngomong-ngomong kan, nah, Iya. ngomong-ngomong, ya sama kayak kemarin ya. Hmm. Allah jadi manusia. Mm-mm. Hmm. Allah jadi manusia namanya Yesus. Benar kan? Iya. Terus? Nah, Allah jadi manusia namanya Yesus. Nah, Yesus ini yang adalah Allah yang menjadi manusia berdoa sama Allah. Kayak gimana tuh ceritanya? Iya, ini kan di Alkitab nggak ada penjelasan ya, jadi kita bereksegesi nih. Oh, boleh, boleh. Ya, saya eksegesi gini, ada dua. Ya, pertama saya sudah sebutkan kemarin, Hmm. bahwa Yesus yang manusia itu, karena dia manusia, dia berdoa kepada Bapa gitu ya, sebagai manusia, dan dia menyembah Bapa. Tapi ada juga eksegesi yang kedua yang dikatakan bahwa karena pribadi Firman dan pribadi Bapa dibedakan, maka bisa terjadinya komunikasi antara pribadi gitu loh. Itu bisa eksegesi kedua. Jadi doa tersebut adalah sifatnya komunikasi ya gitu. Tapi ya itulah dua kemungkinan eksegesi itulah yang bisa ditampilkan. Oh, Hmm. tapi kan Yesus itu kan udah dipoting di Konsili Kalsedon, punya duinator. Iya, punya dua Artinya nature. kalau dia udah di voting punya duinator, ya satu pribadi itu gitu. Satu pribadi itu punya duinator. Ya Allah Betul. juga manusia. Jadi misal gini ya, bukan misal ya. Historikalnya kan udah di voting. Yesus ini pribadi satu itu ya, pribadi yang satu itu yang tokoh sentral di dalam PB yang namanya Yesus. Dia kan juga Allah juga manusia kan? Iya, Setuju kan? betul. Setuju. Nah, ketika Yesus yang adalah Allah dan manusia ini, dia jalan kaki nih, jalan. Nggak mungkin naik mobil kan, di zaman dulu kan nggak ada mobil tuh, jalan kaki dia. Cek Ya. ke taman Getsemani itu. Hmm. Nah, Yesus yang adalah Allah dan manusia ini berdoa kepada Allah juga gitu loh. Iya, Kayak jadi gimana? gini Valen. Yesus yang Hmm. Allah itu, kemarin saya udah jelasin ya, Yesus dengan Allah itu ada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Allah. Yang saya jelaskan, mereka tidak bisa dipisahkan ya, mereka satu kesatuan. Jadi itu yang transendental. Tapi Yesus yang manusia itu ada di dimensi ruang dan waktu. Jadi itu dua nature yang terpisah. Ya, jadi satu pribadi Firman dengan dua nature terpisah gitu. Memang kalau kamu tanya kok bisa satu pribadi Tuhan dalam satunya nature Allah, satunya nature manusia, nature-nya bisa terpisah. Ya, saya nggak bisa jelasin karena itu kan udah sifatnya udah transendental ya, maksudnya hal-hal yang bisa di luar oleh dijelaskan gitu. Tapi kami mengimani, sekali lagi kami mengimani apa yang tertulis di kitab suci. Ya. Jadi ini kembali lagi ke pertanyaan Valen. Apakah Trinitas ada tertulis di Alkitab? Saya katakan tulisan Trinitas tidak ada. Tapi konsepnya itu ada dan jelas. Makanya kemarin juga waktu kemarin saya debat sama pihak yang kemarin itu siapa Pak Aditya dan sebagainya, saya juga bilang sama kan. Trinitas tidak ada, sama seperti kata tauhid tidak ada di dalam Quran gitu saya bilang. Tapi konsepnya ada. Betul. Ya, Nah, konsep ada itu ya sebenarnya saya nggak setuju dibilang eksegesis ya, karena jelas kok gitu. Ya jadi Allah yang satu itu, yang ehad itu dinyatakan sebagai Bapa, Firman dan Roh Allah gitu. Nah, gimana kita Oh, menjelaskannya? berarti kalau gini, misal begini nih. Tuhan yang Esa dengan 3 mahakarya disebut Bapa karena mencipta, disebut Anak karena membawa keselamatan, disebut Roh Kudus karena mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Gimana? Masuk akal analogi saya dong. Bisa eksegisi itu, tapi Oh, eksegisi itu mantap eksegisi saya. cenderung ke arah oneness ya, tapi ya nggak harus juga gitu loh. Nggak harus juga, bisa juga memang dibedakan. Ya saya kan udah tunjukin Valen kemarin tuh yang di yang di Yesaya sama Mazmur. Ada Roh Hashem, ada Hashem. Tidak ada kata terpisah di situ. Nah, terus begitu juga Bapa,
Anak sama Roh Kudus tidak ada kata Oh, berpisah, gitu. terpisah di situ ya, tidak ada kata terpisah sama satu pribadi. Itu kan semua apa namanya? Apa eksegesi pribadi, terpisah, itu kan semua eksegesi gitu. Begitu juga saya sengaja bawa Yesaya yang di Tanakh, yang di Perjanjian Lama, itu untuk menunjukkan konsep itu ada, walaupun Pak Valen punya pemahaman yang berbeda, bahwa yang roh Hashem sama Hashem itu dinyatakan berbeda gitu. Nah, kita melihat Enggak perbedaan, berbeda. sebentar, saya selesai dulu. Saya melihat perbedaan antara Bapa sama Firman, Bapa dengan Roh Allah itu berbeda seperti itu. Tidak ada kata dibedakan di dalam Perjanjian Baru, sama seperti tidak ada kata dibedakan di Perjanjian Lama antara Roh Allah sama Hashem. Jadi itu yang dibilang beda itu adalah doktrin Trinitas. Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Allah. Nah, makanya ini konsep Trinitas itu muncul gitu loh, untuk menjelaskan itu. Kalau Valen Gitu. misalnya bilang Trinitas, kalau Valen menolak Trinitas, lalu apa yang Valen jelaskan gitu loh? Lalu penjelasan seperti apa yang menurut Valen lebih masuk akal gitu ya, dengan dalam konteks apa namanya, dalam konteks bahwa kita mengimani Perjanjian Baru ya, kecuali Valen tidak mengimani Perjanjian Baru, yaitu lain cerita. Tapi kan ini saya Kristen, kami mengimani Perjanjian Baru. Makanya penjelasan seperti apa kalau bukan Trinitas? Karena sudah diuji di Konsili Nikea, ya, yang Arius sama Athanasius. Mereka diinterogasi gitu masing-masing, ayat-ayatnya, kesesuaian ayat-ayatnya bagaimana. Nah, itu para hadirin tuh melihat, dari situ mereka voting. Berdasar apa mereka voting? Mereka melihat bagaimana yang cocok dengan firman Allah seperti apa. Diputuskanlah mayoritas itu Athanasius, dan diputuskanlah bahwa Arius itu apa namanya, bidah gitu loh. Ya, jadi bukannya voting dalam arti selera-seleraan, tapi bagaimana kesesuaiannya dengan Alkitab. Gitu. Jadi konsep Trinitas itu konsep yang bisa menjelaskan. Ya, kata Trinitas tidak ada, tapi bisa menjelaskan bahwa ada sesuatu yang dibedakan. Ada perbedaan antara Roh Hashem sama Hashem, Firman sama Hashem, ada sesuatu yang dibedakan, tetapi Esa gitu loh, Ehad. Gitu. Gitu. Ya. Oh iya. Jadi kalau Hashem terus Roh Elohim itu bukan pribadi itu sebenarnya, berbeda dengan Trinitas. Kalau Trinitas kan Father is not Son, tapi kalau ke Hashem itu kan nama. Roh Elohim ya itu juga, bukan pribadi yang berbeda, dan tidak ada narasi di dalam perspektif Judaism Hashem itu dibilang pribadi atau person. Tidak ada yang bisa mendefinisikan Hashem sampai berkata Hashem itu adalah pribadi, nggak ada. Kita ini manusia, betapa Ya, kecilnya pikiran kita di hadapan Hashem. Pribadi ini juga bukan pribadi Nggak dalam masalah. bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya OC apa namanya, hipostatik ya, hiposte itu dari bahasa Yunani. Itu memang ditranslate ke Inggris, saya pernah baca di YouTube ya, tapi saya masih pelajari. Itu nggak 100% tepat. Ya, nggak 100% tepat. Apalagi terjemahan ke bahasa Indonesia gitu loh. Pribadi. Jadi memang kalau dibilang pribadi dalam sense Indonesia, bahasa Indonesia kurang tepat sebenarnya. Gitu, disebut hipostatik. Cuman saya masih mempelajari itu. Hipostatik itu sebenarnya apa gitu, konsep Bapak Gereja zaman itu mendefinisikan sebagai hipostatik. Itu. Nanti kita sama-sama pelajari itu hipostatik. Tapi yang jelas kalau di dalam Perjanjian Baru ya, itu digambarkan pribadi. Sebenarnya nggak ada kata-kata pribadi, cuman di situ ada kata-kata didukakan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya dia bisa berduka kan. Itu atribut dari suatu pribadi gitu loh. Kemudian ya terutama itulah, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau di Yesaya itu digambarkan maha cerdas. Kan dikatakan siapa yang dapat apa namanya, memberikan nasihat kepada Roh Hashem gitu ya. Itu digambarkan maha cerdas. Jadi itu atribut-atribut pribadi. Jadi kalau kami melihatnya sebagai pribadi gitu. Jadi ya
sebenarnya statement-nya sama gitu loh, statement bahwa ada Hashem, sama Roh Hashem, sama Memra, itu sama dengan Perjanjian Baru, cuman eksegesinya berbeda. Kalau Perjanjian Baru karena ada statement-statement dari kitab-kitab Perjanjian Baru yang dikatakan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus, firman itu sama-sama Allah, jadi eksegesi ke arah pribadi gitu loh. Karena pribadi beda, tapi kita sebenarnya sepakat bahwa itu bukan saingan Allah. Walaupun Anda bilang itu bukan pribadi, Memra dan Roh Hashem itu bukan saingan Hashem. Ya, itu bukan saingan dan bukan juga sekutu. Tapi Allah itu sendiri. Gitu. Karena kalau itu bukan Allah itu sendiri, berarti ada dua entity gitu loh. Karena Roh Allah itu digambarkan Maha Tahu dan Maha Ada. Ya, terus juga Maha Kuasa gitu. Jadi itu nggak mungkin itu di luar diri Allah. Jadi itulah sebenarnya eksegesi ke arah situ. Dan dengan kata-kata ehad atau kata ehad yang di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gitu, itu udah menggambarkan bahwa yang tiga hal itu adalah Allah yang ehad. Hashem, Memra, dan Spirit Hashem itu ehad. Yang ngajarin siapa Rabi kayak gitu? Nggak ada kan? Oh iya, kalau Rabi nggak ada. Kalau Rabi ngajarin itu nggak ada. Kan saya menggambarkan. Tetapi iman Kristen menggambarkan seperti itu. Karena Kristen juga kan pakai kitab kita juga kan. Jadi eksegesisnya dari praktisi Kristen menarasikan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Allah itu sama kayak Trinitas yang diimani oleh orang Kristen kan gitu. Iya, tapi kami bukan eksegesi karena ada statement-statement di Perjanjian Baru ya yang Yahudi tolak gitu loh. Jadi ada statement-statement bahwa Roh Kudus itu Allah gitu loh. Ya. Terus ada statement-statement bahwa dia bisa berduka. Terus ada statement bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus juga mengatakan sendiri dengan mulutnya ya di Wahyu 2 ayat 7 yang kemarin saya baca, aku adalah firman Allah yang hidup, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, yang maha kuasa. Itu perkataan Yesus. Jadi itu dia menyebutkan banyak 4 hal tuh. Yang awal dan akhir ya itu atributnya Hashem ya. Kemudian firman Allah yang hidup ya, itu sesuai dengan penjabaran Rasul Yohanes di Injil Yohanes. Kemudian yang ada, yang sudah ada dan yang akan ada, itu yang sejalan dengan Yesus katakan, aku ada. Waktu orang-orang Yahudi bertanya, Yesus bilang, aku ada, sebelum Abraham ada, aku ada. Sebenarnya kalau Muslim kan suka bertanya, di mana pernyataan Yesus bahwa dia Allah? Sebenarnya pada saat Yesus berkata, aku ada, itu udah statement bahwa dia adalah Hashem gitu loh. Dia mengatakan aku ada. Ya memang bukan dalam bahasa Ibrani ya, tapi itu pengertiannya sama dengan Yod-Heh-Vav-He gitu. Sama dengan perkataan Yesus di kitab Wahyu, aku ada yang ada dan yang sudah ada. Itu jadi pernyataan bahwa Yesus itu adalah Allah. Cuman memang itu tidak dimengerti oleh apologet Muslim gitu, seperti itu. Makanya Muslim tanya di mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah. Itu salah satunya itu. Itu bukan hanya menyatakan bahwa Yesus eksistensi lebih dulu dari Abraham, tapi dia adalah Hashem. Gitu. Jadi ada beberapa pernyataan Yesus. Jadi kalau berarti kami Yesus itu Hashem. Ya. Jadi itu jelas bukan eksegesi ya, itu statement dari Perjanjian Baru. New Testament. Iya, New Testament bilang New Testament. Jadi Yesus itu Hashem. Nah, betul. Yesus berdoa sama Bapa juga nah. Iya. Kenapa kok enggak itu ya? Tapi kalau pakai itu tetap aja orang itu pasti bertanya karena bingung gitu loh. Banyak orang bingung. Saya jawabnya banyak itu misteri. Bingung. Ya misteri. Nah, iya. Gitu. Karena nggak bisa dijelasin, dibilangnya misteri ya. Iya, saya jelasinnya kan tadi dengan 2 eksegesi. Iya, soalnya kalau memang udah pakem ya, doktrinnya sih udah pakem, udah diputuskan di konsili kan udah diputuskan, doktrinnya udah pakem di konsili, tetapi Kalsedon kan udah jelasin tuh. Tetapi masih banyak
yang berdebat sesama Kristen sendiri masih berdebat tentang itu gitu. Artinya Ya, sendiri doktrinnya ya memang doktrinnya itu membunuh. hypostatic union, udah itu aja gitu. Tapi kan timbul pertanyaan dari Valen nih yang tipikal. Kok Yesus berdoa kepada Bapa? Nah, saya jelasin dengan doktrin itu. Yesus yang manusia berdoa kepada Hashem. Cuman kan buat Valen itu nggak masuk akal begitu kan. Yang Gitu. nggak Buat masuk saya masuk akal. akal, buat Valen nggak masuk Begini, akal. kan Makanya Yesus gini, itu kalau kan buat Yesus Valen itu nggak masuk sepenuhnya akal, silakan Allah, Valen sepenuhnya bikin manusia. eksegesis sendiri gitu loh. Silakan Lah Valen iya, bikin itu kan eksegesis sendiri. Yesus itu kan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, satu pribadi itu gitu loh. Satu Mm-mm. pribadi itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, ketika satu pribadi yang adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu berdoa kepada Allah gitu loh. Berarti ada dua Allah di situ. Orang Yesusnya sendiri sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia kok. Ya, saya jelasinnya itu yang berdoa Kan manusia, Yesus sebagai manusia. kodratnya Yesus itu kan dia Allah dan juga manusia. Kodratnya Iya. Yesus, iman orang Kristen. Cuman Nah, kan sebagai kalau manusia Yesus tuh harus ya menyembah gitu loh. nggak bisa Harus dihilangkan, bersalah. nggak bisa dihilangkan manusianya itu Allahnya ketika dia jadi manusia ya tetap aja nggak bisa dihilangkan kodrat dia sebagai Allah nggak bisa gitu. Orang Tapi dia Allah terpisah, juga. terpisah Valen. Itu harus diingat. Ya Allah Ya itu yang ada di surga bersama Bapa. walaupun terpisah, Konsili Kalsedon sudah menegaskan ya mau nggak mau, suka nggak suka Yesus itu kodratnya ya Allah yang juga manusia. Artinya satu pribadi Iya, itu iya, itu bisa iya, dijelaskan dengan keterpisahan itu. Ya, jadi gitu. Yesus yang terpisah itu ya jadi Lah sebagai ya Allah artinya kan bersama-sama begini ya. Bapa, sebagai manusia Mau dia di bumi gitu. Itu lain hmm, kodrat. Jadi yang jangan manusia di jangan bumi itu enggak. dia Jangan yang dipotong, berdoa gitu nggak loh. boleh dipisah-pisah, nggak boleh. Mau di sorga, Emang mau di begitu. bumi. Emang begitu kan Konsili Nicaea Lah, begitu kan. iya, Konsili Kalsedon itu sudah memvoting kalau Yesus itu kodratnya manusia dan juga Allah, duinaternya itu Allah dan juga manusia. Artinya satu pribadi itu adalah Allah dan juga manusia gitu loh. Nah, satu Iya. pribadi ini yang adalah Allah dan manusia berdoa kepada Allah. Nah, Enggak loh kok gitu. enggak? Jadi kan Ya saya nggak udah bisa ceritain dong. tuh nature enggak berarti kamu cerita yang lain dengan Kalsedon. Kan Loh, ini ada dua Konsili nature nih. Kalsedon membahas apa? Konsili Kalsedon Ya kan makanya memutuskan dengerin kalau dulu. Yesus itu Dengerin dulu. sepenuhnya Allah dan Iya. manusia. Nah, satu Tapi pribadi kamu Valen ini harus ingat itu nature-nya terpisah. Ya, yang Allah itu dia bersama-sama Bapa di surga. Yang manusia itu ada di dunia. wah, kok dipisah-pisah, nggak boleh dong. Nggak boleh. Bidat nanti. Nggak bidat. Yang nggak bisa terpisah tuh Bapa, Firman sama Roh. Tapi nature-nya itu memang Yesus itu nggak bisa dicampur sepenuhnya Allah. masing-masing. Enggak, sebentar. Di Konsili Kalsedon, Yesus itu sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia Sepenuhnya kan? Allah, sepenuhnya manusia, tapi nature-nya Ya. itu nggak bercampur gitu loh. Lah Jadi iya, jangan berpikir Yesus di jatuh-jatuhnya. dunia itu dengan nature manusia dan Allah, enggak. Yesus di dunia Loh, itu nature-nya manusia. Yesus yang di wah, surga nature-nya Allah. ya Makanya berarti kamu nggak sesuai perhatikan, sama Kalsedon. nggak sesuai gimana, justru Kalsedon bilang nggak bercampur gitu. Loh, nggak bercampur, kan satu hakikat. Iya, tapi tidak bercampur. Satu hakikat. Satu hakikat nggak Iya, satu tapi tidak hakikat tidak nature-nya. bercampur. Nature-nya tidak bercampur. Nah, ini, Gitu. sebentar ya, saya pikir dulu Pak Antoni. Iya, Satu makanya yang saya hakikat. bilang misteri itu Dulu. gitu ya. Saya mau mikir dulu nih saya. Mikir dulu nih. Satu hakikat tapi tidak bercampur. Saya tanya netizen ini. Netizen, Sebentar, satu kamu salah hakikat. paham, Pak Helen. Hakikat Tahu itu ya. Bapa, Apa ya, Pak? Firman, dan Roh Kudus. Itu Satu satu hakikat. hakikat. Tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang dari Ya. satu hakikat itu kita bicara Yesus yang Firman. Yesus yang Firman itu ada dua nature. Nature Allah yang bersama-sama Bapa dan Roh Kudus, dan nature manusia yang di bumi. Dan nature itu tidak bercampur gitu loh. Gitu. Oh, bisa beda. nature. Beda lagi. Betul. Oh, gitu. Itu pahamin Iya. dulu. Yang saya bilang misteri itu bagaimana. Jadi kalau Valen tanya gimana caranya bisa, ya itu misteri Misteri ilahi itu gitu loh. Ya, bagaimana misteri caranya ilahi. yaitu misteri ilahi. Enggak. Tapi Kalau begitu itu misteri ilahi, kenapa kamu bisa ngejelasin? Bukankah itu kan misteri ilahi? Gini loh, Trinitas itu misteri karena Allah tidak banyak menceritakan
panjang lebar bagaimana Oh, misteri tiga pribadi itu ilahi. bagaimana. Catat para Bukan netizen ya. Trinitas misteri. itu misteri Halo, shalom. ilahi. Shalom. Oh iya, Salam. Ya, Ya, shalom. Betul. Mam. Salam Betul. satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus. Allah kita. Oh, Tuhannya Yesus. Iyalah. Iya. Sebentar, ini tentang yang tadi apa namanya? Apa? Misteri. Di dalam konsep Yahudi juga dikenal misteri ilahi. Yahudi yang sekarang ya, Rabbinik ya Pak Antonius, itu namanya Sot. Itu Oh, misteri oke. ilahi. Kok Yahudi Rabi? Oh iya, Sebentar, Rabbinik. sebentar. Mungkin bisa dijelasin tuh Kok Pak. Yahudi modern dari mana? Ada Yahudi modern? Sebentar Ya dulu. kan Rabbinik ini adalah Yahudi yang tidak punya ini toh, Tidak punya yang apa? tidak punya Beit Hamikdash, nggak punya acuan. Iya, terus Iya, benar kamu kan? Nah, iya, kamu inilah meniru bahasa. sebentar dulu. Inilah, Kamu kan misteri ngomongin Pak. Yahudi modern. Sebentar dulu. Ini Fokus gitu, misteri ilahi. gini. Bentar dulu. Kamu kan ngomongin tuh Yahudi modern. Emang ada Yahudi modern? Ada. Perkataan siapa Yahudi modern? Ya perkataan saya. Rabbinik. Bukan perkataan Deki Ngadas. Enggak. Baru saya ngomong. Kok Baru Deki saya Ngadas? ngomong apa? Deki Ngadas Memang itu kenapa? sejak 7 bulan Udah, yang fokus lalu kan. aja, bro. Bros, fokus aja. Oh, itu kan Kita guru ngomongin kamu, Deki misteri. Ngadas. Bukan, saya Si bukan dokter guru. itu, si dokter Deki Ngadas yang Iya. sok-sokan Ibrani. Oh iya. Dia doang. Dari mana? Dari mana? Bro, Gua peduli dokter, mana ada dokter itu dokter dia dokter apa? Pak, Enggak, dokter itu dia dokter apa gitu loh. Dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan, kan gitu. Atau dokter spesialis Torah kan gitu. Kok jadi kita fokus di misteri dong. Iya, sebentar dulu sebelum kita lanjut di misteri, saya itu gimana gitu loh, dengar-dengar Yahudi abad modern berbeda dengan Yahudi masa lampau. Ini yang ini orang ini ngadalin netizen yang nggak ngerti Judaism, dikadalin ini sama orang yang bermerek dokter ya. Kok begitu sih? Gitu. Saya ngomong kok. Enggak lah, itu kan omongan Deki Ngadas. Loh, enggak sama sekali. Saya enggak bawa sama sekali. Ketika Deki Ngadas, Rabbinik ini ya, sebentar, saya jelaskan Rabbinik ini. Rabbinik inilah adalah orang yang menolak semua kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani, dan itu adalah orang Yahudi sendiri, termaksud Yesus. Gimana? Coba ulangi. Orang Rabbinik gimana ulangi? Ciri khasnya itulah menolak Judas Makabe. Sementara dia adalah Kohen Hagadool. Judas Makabe, betul. Judas Makabe siapa? Judas Makabe. Makabe siapa? Makabe siapa? Masa kamu nggak tahu Judas Makabe? Iya, yang melawan perang. Iya, dulu kan itu kan dulu kan Hanukkah. Iya, Hanukkah. Iya. Di mana ada orang yang menolak Makabe? Siapa yang mau menolak Makabe? Kamu lah. Dari mana lu tahu gua nolak Makabe? Orang Makabe itu malah diajarin. Orang nolak dari mana? Itu enggak termasuk kanonmu kok. Loh, kok enggak termasuk kanon gimana coba? Emang kamu tahu literatur? Enggak, literatur Yahudi. Enggak, tunggu dulu, makanya saya jelasin dulu gitu. Enggak lari-lari kamu. Coba kamu akui dulu, nanti kita sebentar, kamu akui dulu. Ya Bang Valen, saya nggak ngerti otoritas Rabbinik dan juga Makabe, baru saya mau lanjutin ke misteri. Saya tahu Valen, kalau Rabbinik ini sekarang kehilangan arah. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Iya, bener dong Pak. Bapak terus itu jujur. Kamu muter-muterin ayam. Kamu ngapain muter-muterin ayam? Loh, tradisi kami kok. Tradisi kami. Di mana? Sama coba saya gini ya. Sebentar dulu. Bentar dulu. Iya, bentar dulu. Iya, tenangkan dulu Legion. Tenangkan dulu Legion. Sabar. Enggak, ini saya mau meluruskan ajaranmu, saya benar. Moshe Rabbeinu itu saya harus luruskan. Iya. Moshe Rabbeinu nggak pernah ngajar ayam diputar. Oh gitu. Moshe Rabbeinu ngajarin nggak pakai talit? Fokus aja. Enggak, saya tanya dulu. Moshe Rabbeinu pernah nggak ngajarin ketika orang silakan ini.
Kalau nggak mau, Ya. tunjukkan di mana diajarin Musa ngajarin ayam diputar kaparot. Tunjukin. Ya, ya. Saya akan pakai parameter yang sama ya. Sebentar. Boleh. Kamu kan pengen tahu Jawab tuh dulu, literatur jawab dulu. Iya, saya jawab ini. Itu ada Jangan nanya dalam, ya. Tapi jangan nanya iya, ya. Oke, dalam silakan. tradisi kami. Enggak, itu dalam tradisi kami. Enggak. Bukan, saya Enggak ada nanya di mana. Kamu tahu tradisi Mose Rabenu. tradisi. Mose Rabenu. Nah, oke, Mose Rabenu ngajarin apa? Torah kan? Yang saya fokus ke pertanyaan Pak, di mana Lah Mose Rabenu iya. mengajari ayam Iya. diputar? Mose Silakan. Rabenu ngajarin Torah enggak? Iya, Torah itu apa sih? instruction. Nah, ada berapa? 613 mispot. Udahlah, nggak usah debat lah. Oh, 613 misbah. Torah Sebiktab. Udahlah, mending kita ngomongin, Kok itu ajarin jadi gua nggak main mau- drum, ya ajarin gua main jadi nggak drum. ngomong Jangan tentang ngomongin ayam nggak boleh Torah. ya? Ayam nggak bisa. Bukan Ya? nggak boleh gini ya. Tunjukin, One minute. tunjukin Torah mana? Torah mana? Iya. Ya, 1 minute. Ya, Tadi jadi jawaban tadi sorry, sebelumnya jawaban tadi itu Torah Sebiktab dan CBLP. Silakan lanjut. Oke, saya lanjutin ini agak nyambung ini. Instruksi ada berapa? Ada 2, Sebiktav dan Shebalpeh. Nah, di mana itu? Di lisan kan gitu, tradisi bangsa Yahudi kan gitu. Ya adanya di tradisi. Orang itu Torah juga kok. Kamu kan bilang di mana Mose Rabbeinu mengajarkan memutar ayam kan gitu. Ya karena kamu membacanya cuma di Torah Sebiktav. Coba kamu pelajari literatur Yahudi. Dan parameter yang sama juga akan saya pakai gitu loh. Artinya begini, kamu mencari narasi yang ada di dalam Torah Sebiktav terkait masalah ayam dan tidak ditemukan, maka parameter yang sama juga di mana Natal itu ada di dalam PB kan gitu. Dan banyak orang kekristenan, sebentar dulu. Dan orang-orang kekristenan itu tradisi. Itu tradisi Bapak Gereja ngerayain Natal. Nah, kalau Bapak Gereja ngerayain Natal sebagai tradisi, terus kenapa kamu salahin saya? Gitu loh. Itu tradisi kami, kan gitu. Ya di mana coba? Itu harus objektif. CBLP-nya di mana? CBLP. Loh, Ya, lisan itu kan banyak. Tahu banyak iya di mana? Ayam. Iya, ayam diputar di mana CBLP-nya? Ya tradisi. Ya di Misna kan? Emang ngomong Misna sama Gemara. Dia di mana? Di mana? Oh, literatur lisannya orang Yahudi itu banyak. Ya, bukan hanya di Misna dan Gemara. Di mana lagi? Banyak. Ya di mana, banyak. Pak? Ya di mana? Satu aja. Yang tentang ayam kok saya tanya. Di mana? Bukan. Nah, kamu membaca ayam itu di mana dulu? Loh, saya nggak tahu. Saya ngeliat di video kamu muter-muter di mana Misna Gemara ngatur itu. Itu kok pertanyaan saya. Kamu cari tahu lah, jangan nanya ke kalau saya jawab pun, kamu bantah gitu loh. Saya jawab pun. Gitu. Bukan balap karung, orang kamu kan mencari yang tidak ada di dalam Torah kan gitu. Di dalam Torah Sebiktav kan nggak ada. Di dalam perspektif kamu, di mana Mose Rabbeinu? Di mana Mose Rabbeinu mengajarkan tentang memutar-putar ayam? Gitu. Kami menjawab tradisi, kamu menolak ya. Itu tradisi gitu loh. Kamu menolak, saya menjawab tradisi ya, karena kamu bertanya kepada Bang Valen di mana Mose Rabbeinu mengajarkan ayam diputar-putar. Kami jawabnya tradisi, kamu tolak. Nah, parameter yang sama, kamu kan nggak ngerti tradisi dari Judaism itu kayak apa, kan nggak ngerti karena itu banyak ya kan. Parameter yang sama, sebentar dulu, saya akan ajarin kamu diskusi yang objektif, maka parameter yang sama juga akan saya pakai gitu loh. Di mana di dalam Old Testament dan di dalam New Testament ngajarin Natal. Baik, saya jawab ya. Tetapi jawabannya orang-orang Kristen itu tradisi Bapak Gereja sudah menjalankan Natal itu di awal abad pertama. Saya terima kok tradisi. Kamu jangan samaratakan pengetahuan orang-orang Kristen. Sama halnya kayak begini. Di mana Mose Rabbeinu nyembah Yesus? Nggak ada tertulis. Dengar dulu, Pak. Kamu jangan. Itulah kalau dialog jangan menang sendiri.
Kamu orang nanya yang Mbak Jogi. berdialog, Kamu belajar orang sama yang Mbak Jogi. Gimana dia berdialog. tahu? Kalau belajar sama saya kamu Apa? ngerti. Saya ajarin. Kamu kalau Loh, ngomong kamu sama Jogi, siapa? Gitu loh. saya ini Aderion. Apa? Siapa Iya. kamu? Orang Sarjana teologi bukan? bukan. Nah, ngapain lah saya belajar sama kamu? Loh, terus kenapa mau belajar sama Yodi? Jodi, Loh, saya nggak belajar sama Jody. kamu ngundang Jodi Di mana malu. saya belajar Orang sama si sesat Jody? lu- Orang sesat lu undang. Bidat lu undang. Kan begitu lo kerjaan lu. Loh, Bidat, bidat, Orang dia bidat punya undang parameter lu. kok. Parameter. Dia Memang punya kenapa parameter. Loh, hak Parameter saya, yang ini udah channel saya mengundang orang yang pahamnya dari triteos, ya yang kan, sama paham sama kamu. triteos. Sama kamu. Nah, bentar lagi akan saya undang saksi Yehova juga akan saya undang, tenang aja. Saya undang saksi kamu undang Yehova. saya. Kamu undang Gitu. saya. Kamu undang saya sebagai pembicara. Biar Apa? saya jelasin semua. Bicara. Lo undang saya. Masalahnya Saya gini, Nah, kamu nggak mau. ya tunggu dulu. Nggak mau gua, soalnya kamu kan Nah, itu eksegesis makanya. helikopter. Objektif. Loh, Tuhan- itu kan kamu subjektif. Tuhan kamu tiga, ya narasi Tuhan kamu tiga secara logika kamu aku akuin jadi satu. Logika Itu yang siapa, nggak suka. Ntar lu logika Loh, Tuhan kamu Mumun. berapa? Mumun itu juga ada Itu tuh orang. salah, Valen. Tuhan Nah, kami tuh kan, satu, sudah. ya. Itu juga ada kepanasan kan? Ya. Iya. Satu dari mana coba? Bapak siapa? Satu. Saya mau tanya. Baca dong. Markus Yesus sendiri 8 bilang ayat Tuhan 6. kami ehad. Ya, Bapak siapa? Itu kamu jangan pintir-pintir. Saya balikin. Enggak, Roh Hashem Bapak siapa? siapa? Roh Bapak Hashem siapa? Roh Hashem itu Hashem. Ya saingan Allah Betul. atau saingan atau apa? Enggak ada saing-saingan. Nah, ya udah. Hashem, Itu Roh udah Hashem ya dijelaskan. Hashem. Ya sama. Beda kita sama menjelaskannya kalian. begitu. Beda sama Sama. kalian. Kalian kan Sama. ada Bapak, Kamu mau ada nyebut sama dari mana Kamu coba? mau nyebut Roh Hashem Dari sebagai mana? semangat Hashem kan saya Sama. setuju. Sama dari mana? Boleh Sama dong. dari mana? Sama Boleh dari saya mana? bereksegesi Sama gitu. dari Saya boleh mana? nggak? Sama Bereksegesi dari mana? Memra Sama itu dari mana? adalah Sama wisdomnya da- Hashem. Memra Sama dari wisdomnya mana Hashem. coba? Roh Hashem semangatnya Kok Hashem. bilang Boleh dong. sama? Udahlah, sama dari mana Boleh coba? dong saya Sama seperti itu. dari mana? Ya Sama sama. dari mana? Sama dari Sama. mana? Kenapa Sama beda? dari mana? Sama. Nah, beda lah. Kalau Orang beda ini. berarti itu saingan Ini dong. ya, Saingan objektif. bukan. Hashem siapa? Hashem siapa? Sang Bapak. pencipta. Bapak. Roh Hashem siapa? Roh Hashem siapa? Ruah HaKodes. Roh Hashem siapa? Ya Ruah menurut Valen HaKodes. siapa? Nggak tahu kan kalian? Loh, kan saya jawab. Ruah HaKodes. Ruah Elohim. Roh Hashem siapa? Iya, Ruah itu. Elohim. Ruah Elohim. Iya. Ya, Ayub itu 33 Spirit of dijawab. God. Ayub 33 Coba ayat kamu ini kan saya lagi nanya dalam konsep Judaism. Kamu cari tahu. Ini lu Bang Valen menurut Raf siapa ya? Taruhlah menurut Rabbi Yaakov Baruk kan gitu. Spirit of God adalah kan gitu. Jangan pakai eksegesis. Iya, Spirit Valen. of God itu ruah Nah. El. Ya, Asaf, kalau Mani, kita Wanismat, apa dulu? Sadae, Apa dulu? mengacu itu ke kita konsili mana? Nikea, Mana? kalau Otoritasnya kita mana? mengacu ke konsili Nikea, itu Siapa? tiga-tiganya adalah Allah, ya. Semuanya Allah, ya. Allah yang satu. Betul. Udah, itu jawabannya itu. Betul. Ketiga-tiganya Allah yang satu. Iya, Allah yang ketiganya esa, yang esa. esa. Betul. Mm. Itulah keesaan Allah. Nah, iya, Iya, itu ketiga, konsili Nikea loh, ketiga. ya. Iya. Ya, Konsili Nikea sama Chalcedon. bentar dulu, Itu bentar keesaan dulu. Allah kami dan Musa, bukan kamu. Apa? Musa? Keesaan Allah kami dan Musa dan para nabi sama. Iya, betul. Kau baca ya, Mana Kejadian Musa 1 ayat kenal 1. Yesus? Bentar dulu, saya bingung. Mana Saya coba baca. Musa? Kalau saya baca, Ya ada. baca. Bukan, Ah, silakan. Ya, ada Di yang mana? tolong bacakan. Di mana coba? Enggak, bukan aku kenal Yesus, enggak kayak begitu. Nubuat kan bukan seperti Ya, itu, Pak. ngarang berarti. Iya, Ngarang berarti. Gabung. Iyalah ngarang. Yohanes Nah, 5 ayat enggak. 46. Diam dah, Yohanes 5 ayat 46. Yesus Ya, sendiri berbicara. Alkitab Nah, kamu kan? Kristen. Lu kan kitab Kristen itu kampret. ngomongin Yesus. Katanya kamu percaya sama Yesus. Saya enggak. Ya, Ah, Valen, gua saya lebih ngomong percaya Yesaya. sama Musa. Yesaya Nah, 40. Yesaya lah. Jelas. Siapa? Ya. Ada Yesus. Sekarang saya tanya, Roh Hashem siapa? Shem itu. Roh Hashem yang maha Anginnya. cerdas. Enggak. Siapa? Dia Ya udah, kamu ngomongnya udah jawab. Valen angin doang itu. Hashem. Hmm. Ruah El Kok tuh angin dia maha ngomong cerdas angin. ya? Iya, Kok angin bisa kita maha nganggap cerdas? angin doang.
Sama Yitzhak sama itu. Angin tapi Ruah maha Allah. cerdas ya. Aneh itu. Gini loh, kalau Angin bisa maha orang cerdas. gini. Saya ajarin dialog itu kredibel tuh kayak gini. Ketika membahas spirit of God, ya. Ini kalau orang cerdas ya, kalau orang cerdas di dalam kultur budaya Yahudi kan gitu. Yang kita bahas kan kultur budaya Yahudi. Spirit of God menurut contoh kayak Rabi siapa, nah gitu loh, ada otoritasnya. Jangan menurut saya, Bang Palen ini apa? Cayono Bang Palen mah Yahudi KW, gitu loh. Ya Valen jelasin. Loh, bukan saya. Gitu. Share screen Ya gua kan kelihatan Valen nggak? praktisinya. Valen jelasin Praktisi dong. apa? Oh Praktisi gitu. Yahudi kan. Share screen Iya. gua kelihatan nggak? Share screen gua kelihatan nggak? Oh, belum. share screen Belum. mana? Nggak ada kamu share Valen screen. harus izin Valen dulu. Gua minta Loh, dong, gua minta. Pak Antonius. Ya, Pak Antonius, Gua dengerin Pak pakai laptop Antonius. nih. Gua pakai laptop nih. Ya Iya, sini iya. gue share deh, gue share screen deh. Ayub 33 ayat 4. Ya, gini Pak, sebentar dulu. Legionnya tenangkan dulu. Pak Antonius ya. Pak Antonius, saya kan Ayo berapa bukan tadi? Ayo rabi. berapa? 33 ayat 4. Orang saya bukan rabi, saya disuruh nerangin. Itu gimana? Coba. Ya, kamu Ya, kita kamu nonton. praktisinya kan, gimana sih? Iya, saya praktisinya. Saya kan Ini saya cayono. bacain ya, ayat 33 Iya, ayat gimana 4. tuh? Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tuh. Hmm. Kalau itu Siapa angin bagaimana bisa? Iya the spirit of God, ruah El. Angin aja apa kayak gimana? Angin Coba. bisa. Angin nggak ada, Coba. Pak. Di sini bukan angin. Valen, izinkan saya share screen. Angin nggak ada di situ. Nggak ada Kan angin. di situ bukan angin jelas, Pak. Di situ bukan angin jelas. Apa tulisannya? Ruah El. Iya. Oh, bukan Valen, anginnya nggak ada gitu. Tolong share screen, Dok. Iya, sebentar Pak Antonius. Angin, Nggak ada berarti ya? Angin nggak ada. Kata angin nggak ada. Iya. Kalau kamu menolak kata angin nggak ada, ya saya juga berhak menolak kata Yesus nggak ada di situ. Kita ngomong pakai original text katanya. Kenapa lari ke Yesus di situ? Kan kita nggak Ini bicara ada Yesus. Bicara apa? Sekarang kita lihat satu lagi nih ya. Apa? Nah, Yesaya 53 nih. Masa Yesaya pakai Alkitab sabda? Sorry, sebentar. Yesaya 40 13. Yesus. Aduh. 40 ayat 13. Bisa jelasin Yesaya 53. Nggak bakal bisa. Coba Aderion. Aderion bisa baca nih. Bisa. Yang mana? Yesaya berapa? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Iya. Terus siapa yang dapat mengatur roh? Roh Tuhan kan, terus 40 ayat 14. Kepada siapa Hasem meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Hasem untuk menjalankan keadilan? Atau bawahnya nggak usah? Nggak usah. Ada berapa di sini? Ada berapa di sini? Apanya? Roh Hasem yang nomor 13 sama Hasem kan? Ada berapa di situ? 2 maksudnya. Nah, 2. Nah, 2 itu saingan atau sekutu atau gimana? Nggak bisa, nggak ada saingan. Nah, ya udah itu trinitas, duinitas lah paling enggak. Iya, di sini lagi membicarakan antara Hasem dengan rohnya. Ini pribadi loh. Dia bicara yang maha tahu ya, maha cerdas ya. Berarti itu ada 2 gitu. Itu berarti ada 2 gitu. Roh Tuhan itu pribadi, bukan tanpa pribadi gitu loh. Ini dia punya kecerdasan loh. Berarti maha cerdas. Iya, sebentar dulu. Oke, sebentar dulu. Berarti Hasem sama Roh Hasem itu 2 pribadi gitu. Oh iya. Atau gimana? 2 pribadi. Iya. Jadi Hasem punya kecerdasan masing-masing. Iya, jadi gini. Hasem itu sama Roh Hasem pribadi yang berbeda gitu. Pribadi yang berbeda dalam satu hakikat, betul. Oh, jadi Hasem sama Roh Hasem ini pribadi. 2 pribadi, satu hakikat gitu. Gini Mas. Mas Valen enggak biar aku jelasin kenapa ruah ini Pak Antonius boleh ditunjukkan nggak tadi ke Ayub 334? Ayub 334 ya, sebentar.
Ya, suka-suka Ini lah, nggak kenapa? apa-apa. Ya memang ini Alkitab gua kok. Iya, 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 ini saya kitab nggak pakai saya. Alkitab saya. Iya, semua kami imani kok. Saya nggak pernah bilang Taurat dipalsukan kok, kecuali yang lain. Nah, di sini kan disebut Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kalau ini bukan pribadi, cuman hanya sekedar daya, bagaimana dia bisa membuat manusia? Oh gitu. Inilah sebentar Pak. Inilah yang disebut hipostasis. Jadi bukan Oh hanya sekedar gitu. dengar dulu. Jadi ini bukan hanya sekedar daya, Pak. Iya. Kita dengar Dafar Elohim. Dafar Elohim itu bukan hanya sekedar daya. Coba Pak, Iya. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6 sebentar ayat 6. ya. Mazmur 33 ayat 6. Kita pakai bahasa terjemahan aja nggak apa-apa. Rabinya juga mau kok. Iya, kalau ada disebut boleh buku yang asli ya. Boleh. Tapi sementara kalau nggak disebut kita pakai ini dulu. Nih, can you imagine? Ya, oleh terus? firman Tuhan langit telah dijadikan. Kenapa nggak disebut oleh Hasem aja? Dengar dulu. Oh, kenapa nggak gitu. disebut oleh Hasem? Karena apa? Karena firman Dafar Elohim itu ya Hasem juga. Terus? Kalau memang firman Tuhan itu bukan Tuhan, nggak mungkin dia nulisnya oleh firman Tuhan. Pasti disebutnya oleh Tuhan. Karena firman itu cuma hanya sekedar tools, alat bantu. Rupanya enggak. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Kalau ini hanya sekedar daya, Bapak, nggak mungkin dia make something, created something. No. Ya, kira-kira begitu. Boleh silakan Pak. Udah. Makasih Pak Udah. Antonius. Ya. Ada lagi? Ya, tadi Aderion, tadi yang saya tunjukin siapakah yang dapat menasihati Roh Hashem, itu udah menunjukkan bahwa Roh Hashem itu punya kecerdasan dan maha cerdas gitu loh. Artinya dia pribadi. Artinya dia jelas pribadi gitu di situ. Pribadi ya. Impian kamu kan? Bukan. Itu apa yang dikatakan ayat di situ. Aduh, iya itu. Lebih tepatnya hipostatis. Iya. Itu di eksegesis. Ini Pak Antonius, ini belum tentang kanon Masoret loh. Ini kan mereka menggunakan Masoret. Ini belum saya bongkar loh kanon Masoret mereka. Bener. Oh ya, bongkar aja. Hebat. Kanon Masoret. Masoret itu Pak Antonius tahu? Jadi ya Pak Antonius. Tahu, itu tulis di abad 7 sampai abad 10 Masehi. Sesudah Masehi. Sebagai bentuk rejection terhadap Septuagint. Karena Septuagint itu mendukung nubuatan Yesus. Betul. Jadi para rabi Masoret tuh menolak gitu loh. Tidak mau. Salah satu alasan ya. Benar ya. Benar. Lu kalau kalian mau bantah nggak apa-apa. Kita fight argue, Pak. Fight argue, kita jangan berantem. Tapi sayangnya gini loh, Yon. Sayangnya saya nggak mau debat dengan orang yang nggak akademis. Ya, memang akademis itu apa dulu parameternya? Tergantung. Ya, kamu kan menarasikan itu saya iya-iyakan dari tadi. Itu kan narasi kamu dalam sudut pandang kacamata Helenistik. Minimal kami menampilkan data. Kamu enggak. Sekarang kamu masa lebih akademis daripada kami? Wow, sangat jelas. Sangat jelas, iya benar. Kamu nggak akademis, kamu nggak lebih akademis. Itu di mana? Itu di mana? Kamu eksegesis kayak begitu. Otoritas kamu siapa ngejelasin itu? Yang tadi bilang gini loh. Inilah kamu yang nggak akademis. Iya, main data. Iya. Kalau orang akademis, kalau orang ngomong didengerin, jangan dipotong. Itu orang akademis gitu loh. Take your time. Iya. Oke. Sueb. Mana ini? Sebentar. Ini saya panggil dulu nih asisten saya. Sueb. Assalamualaikum. Masya berkhotbah. Shalom. Lalatuf khabirin, lalatuf lekulam. Lu kalau jadi asisten memang nggak interview dulu ya, bro? Terima jadi asisten lu nggak interview? Lagian Muslim kha. Kalau gua jadi lu, gua interview dulu, bro. Silakan. Manis malik. Tadi gua ngomong apa? Kalau orang akademis ngomongnya ganti-gantian, jangan dipotong-potong. Jangan kebiasaan kayak orang yang nggak akademis gitu loh, ya. Ya silakan Suaib.
Ya, sila Sueb tunjukin Sueb. datanya dong. Gimana, gimana? Diturunin Udah, dulu, lagi, diturunin Bantu dulu. Valen tunjukin data. Dan kita Diturunin udah dulu. data nih. Kita udah Iya, dapat data turunin bahwa dulu. sebentar. Sebentar. Roh Hashem itu satu dengan Hashem, bukan saingan, Ya, bukan saya catat sekutu. loh. Kata-kata kamu ya, Roh Hashem itu kayak kata kamu bilang tadi itu nggak ada. Kalimat itu nggak ada dalam Yesaya, nggak ada kalimat yang seperti kamu omongkan, nggak ada. Gitu. Saya langsung ke asisten saya, ya, Aki Sueb. Tadi ayat berapa tadi? Ya, saya Pak 40-13 Anies. kalau nggak salah. Benar nggak? Ya, sama Ayub. Meluncur Sueb, kita ke jagoan kita, Matty Henry. Iya. Oh iya. Oh, 40 ayat 13. Pak Antonius, aku sambil selonjoran aja ya, Pak Antonius. Ya, selonjoran aja. Iya, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Mereka saya berdua soalnya. Jadi Yang penting berpakaian, itu aja. Iya. Aku selonjorannya, Mas Valen nggak apa-apa ya. Aku Sambil mancing juga boleh, sambil mancing boleh. Enggak usah. Ada Rian kenapa? Pengen sambil selonjoran. Nyantai aja. Nyantai. Iya. Enggak apa-apa, sambil tiduran. Asalkan ya, masih hidup, masih bisa bernafas. Langsung Aib, lakukan tugasmu. Kamu kan asisten. Ya, Legion. Gimana kabar Legion? Masih bernafas ya? Masih dong. Legion, tenangkan dulu. Tenangkan dulu. Oke, server meluncur. Matthew Henry. Kick dong. Walaupun diledek asik, nggak marah-marah, nggak asal kick. Kayak lu kan dikit-dikit kick. Ya. Loh, gue nggak pernah marah loh. Saya kasih tahu cara dialog akademis ya. Saya kasih tahu cara dialog akademis. Saya kasih contoh. Show us. Ya, saya berapa tadi? Yes, bentar. Yesaya 40 ayat 13. Yesaya 40 ayat 13. Ya. Ini tombol Y-nya ada agak macet ini. Iya. Yesaya 40-13. Matthew Henry. Iya. Pertama, kita baca dulu ya, ayatnya. Kita baca dulu ayatnya. Lu kenapa bukan bahasa Ibrani? Loh. Kalau orang akademis, jangan dipotong, ada waktunya sendiri ya. Emang Legion mau yang Ibrani, bisa baca Ibrani? Nggak usah. Kayaknya harus digedein lagi deh, Swab. 50% lah paling enggak. Dibaca dulu, ayatnya dibaca, kan gitu. Ayatnya baca. Siapa yang dapat mengatur roh Theos atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Sebentar, jangan dulu sebentar. Kita kan ngambil dari Christian Bible ya. Nah, Alkitab Sabda ini Christian Bible, ada tafsirnya, ada otoritasnya. Lanjut. Apa kata tafsir Matty Henry? Gini kalau orang akademis. Jangan eksegesis mandiri. Boleh eksegesis mandiri nggak? Gini orang akademis mah gini. Sesuai dengan otoritas. Otoritas. Ini hampir kamu nggak punya kok. Apalagi otoritas kamu. Ini otoritasnya. Baca Alkitab Kristen dengan otoritas orang Kristen juga. Salah satunya Matty Henry. Nah. Roh Tuhan ya. Nah, roh. Ada roh di sini. Dikatakan gedein 50%. Ini ada 150. Ya bisa dibuka sendiri lah Pak Antonius. Pak Antonius kan ada laptop, buka yang Matty Henry itu baca semua. Nah, kalau kebanyakan huruf soalnya jadi sebentar nggak ngikutin, nggak bareng gitu. Nggak sinkron.
Iya, jadi harus kayak gini, baca Nah, ini udah ayatnya cukup yang jelas. ada Udah. yang ada di ayatnya Alkitab Kristen. Nah, Alkitab Kristen, Alkitab Sabda itu kan ada komentari. Nah, sesuai otoritas kayak gitu. Jangan eksegesis baling-baling bambu. Capek deh. Justru kita nggak pakai Gini ada otoritasnya. Otoritasnya siapa yang komentari? Berarti Maksi siapa? Henry. Kenapa? Gimana itu Kenapa ada gemas sama Matthew Henry sih? Kenapa sih? Lah ini otoritasnya. Otoritas gimana? Itu cuma salah satu penafsir kok. Lah Ada masih iya. banyak penafsirnya. Lah, Tadi di kan situ dikatakan bahwa roh Tuhan ya. Kamu Pak, kamu hanya nampilin aja Pak. Iya. Si siapa Suaib ya, kamu nampilin aja. Udah. Ya, gue cuma baca. Gue cuma baca. Tenangkan dulu legionnya. Tenangkan dulu legionnya. Ini akademis saya ini. Akademis. Orang saya punya asisten. Namanya Saya bacakan ya. Sueb. Saya cuma baca. Ya baca ya. Ketika Theos oleh rohnya menciptakan dunia. Ayub pasal ke-26 ayat ke-13. Tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk kepada rohnya. Atau memberi dia nasihat mengenai apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Tidak juga ia membutuhkan penasihat untuk memberi petunjuk kepadanya bagaimana mengatur dunia, dan tidak seorang pun yang ditanyainya seperti yang dilakukan raja-raja bijaksana dengan bertanya kepada para ahli undang-undang dan hukum. Demikian. Maksudnya apa tuh? Ya nggak saya tambah-tambahin gitu. Bukan, iya. Ini maksudmu Iya. kamu Ya, menampilkan artinya tafsir ini Valen apa? Saya mau menampilkan apa gitu. nambahin. Nah itu Bukan, saya udah argumennya apa? nampilin. Nah Argumen begini Valen kan. apa? Makanya dengerin dulu, jangan potong-potong orang bicara. Loh, Orang tadi kan kalau udah. akan Bapak, kamu Loh. kan tadi kan udah dibaca. Nah, saya mau tahu poinnya. gini loh apa. Yon, dengerin. Kalau kamu siapapun juga orang Kristen, baca Alkitab Kristen, Christian Bible. Satu, baca ayatnya. Di situ kan ada komentari. Ketika ditanya, itu penjelasan ayat itu kayak gimana? Nah, kayak gini caranya. Buka komentarinya. Ada Matthew Henry. Nah, kayak gitu. Jangan kok eksegesis mandiri. Sisi Bapak, saya nanya. Saya nggak percaya sama kamu. Kamu siapa? Enggak. Saya Emang kamu sarjana teologi? Kamu sarjana teologi bukan? Begini Kamu loh, sarjana Pak. teologi bukan? Kamu Saya sarjana teologi bukan? Saya sarjana hukum. Enggak, saya tanya, kamu sarjana teologi bukan? Loh, kan kamu bisa artiin kalau saya sebut sarjana hukum. Nggak bisa, saya maunya otoritas. Saya maunya otoritas, nggak mau saya. Kalau eksegesis kamu sendiri. Kamu sarjana teologi? Loh, bukan, tapi saya pakai otoritas. Ya kamu kan juga bukan sarjana teologi. Kalau kamu sarjana saya teologi. Gini loh, Yon. Maksudnya gini loh, Yon. Dengerin, Yon. Dengerin. Gini loh. Kamu sarjana hukum tapi PA ya. Kamu apa? Beneran? Kamu sarjana apa? Kamu sarjana apa? Dengerin. Bisa nggak dengerin? Atau saya taruh di backstick. Kamu yang bilang PA loh, saya nggak. Loh ya emang kok. Kalau kamu itu kredibel, Yon. Kalau kamu bilang gini. Kamu nggak boleh kayak gitu. Gini loh. Makanya kamu jangan ngebacot. Sarjana Kalau you kredibel, ketika kamu menjelaskan something ya, apalagi membahas tentang kitab suci, kamu membuka Alkitab Sabda, contoh ya, Alkitab Sabda kamu buka, taruhlah di Kejadian 1 ayat 1. Bunyinya seperti ini, Kejadian 1 ayat 1, dan komentarinya seperti ini Bang Valen. Ini komentari yang ada di dalam Alkitab Sabda sebagai otoritas. Kan gitu seharusnya. Bukan dengan pemahaman kamu sendiri. Kamu siapa? Tuh. Begitu juga dengan saya nanti. Ketika saya ditanya ayat ini, saya nggak bisa pakai pemahaman saya sendiri. Kenapa? Karena saya bukan sarjana Torah. Tetapi saya membawa narasi dari orang-orang yang sarjana Torah. Contoh siapa? Ketika saya ditanya masalah Kejadian pasal 1 ayat 1, Beresit 1 ayat 1, saya pakai otoritas dari Rabbi Shlomo Yisaki. Siapa Rabbi Shlomo Yisaki? Sarjana Torah. Sarjana abad 13. Sarjana Torah. Gini loh, jangan debat sarkas.
Jangan Jadi debat kacau. sarkas. Bukan, ini Jangan sih debat tahu. sarkas. Enggak, Jangan belum. debat Karena enggak, sarkas. bukan Pak. Karena Ya. mereka belum tahu nih, orang-orang awam belum tahu siapa itu apa namanya Rabbi Muhammad. Enggak, saya tahu dia siapa. Come on. Saya tahu dia siapa Pak. Masalahnya belum tentu orang tahu loh. Ini Nah kamu dia nggak bisa ini, kredibel. dengar dulu, dia ini Nggak adalah bisa hidup kredibel. dengar dulu, dia hidup 1300 tahun setelah Paulus bahkan. Dan dia bukan orang Yahudi. Loh, Nah ya Orang itu Rambam ya. bukan dia sekarang gini selalu ini orang sok-sokan nih. Ini orang sok-sokan. Sekarang gua turunin dulu ya screen-nya. Bantah gua. Iya, bantah. Siapa nama bapaknya Paulus? Lo nggak ada. Memang kita perjanjian baru itu kan Nggak, bukan tentang kenapa jadi masalah, Pak Valen? Nama Bapak Paulus Iyalah. kenapa jadi masalah? Masalah lah. Kan Oke. super class. itu nggak substansi. Kita bermain logika ya. Kenapa bermain masalah? Iya kan, mana ada main klaim. Sekarang kalau Sekarang saya gini, ngomong gini, ada nggak yang gini ya, membantah keyahudian Paulus? udah selesai ngomong. Sebentar ya, saya kasih dulu logikanya. Kalau ada, Jangan dipotong ya. berarti apa yang Anda minta itu relevan. Ya, silsilahnya. Tapi kalau tidak ada yang membantah keyahudian Paulus, tidak perlu ada yang minta. Apalagi yang minta Anda zaman 2000 tahun setelah Paulus meninggal. Iya. Dia nggak bisa Pintar banget, mempertahankan bener. diri dong. Anda minta, dia udah mati. Kecuali pada saat itu ada yang membantah. Nah, makanya relevan Bener. mana silsilahnya Paulus. Tapi Gua nggak ada yang ngerti bantah. Iya, Kalau nggak ada yang logika bantah lo bisa bagus. dibilang dong. Berarti kredibel. Kalau nggak kredibel pasti dibantah dong. Bener nggak? Logikanya gitu. Bener banget. Kalau Udah, maksudnya Pak Antonius belum, saya menerangkan lagi. Maksudnya Pak Antonius, kalau memang pada saat hidupnya Paulus itu dia adalah bukan seorang Yahudi, tapi ngaku-ngaku Yahudi, tentu orang-orang Yahudi udah menolak dia sebagai orang Yahudi. Iya, ada ininya lah, ada bantahannya, ada landasannya untuk mempertanyakan. Tapi kalau nggak ada yang bantah, nggak ada landasan. Sekarang kalau kita mau tanya, mana silsilah Paulus? Ya dia udah mati, gimana dia mau nunjukin silsilahnya? Kalau zaman dulu ada yang membantah, mungkin dia udah nunjukin nih, dia keluarin surat sendiri nih. Nih surat Paulus mengenai silsilah dia. Tapi karena nggak ada yang bantah, dia nggak ngeluarin. Nah sekarang 2000 tahun lagi, 2000 tahun kemudian ada yang membantah, ya udah nggak relevan lagi, dia udah mati. Gimana dia mempertahankan diri, gimana dia membela diri. Gitu nggak, Derion? Betul banget. Itu logikanya tuh bagus bener. Bener. Saya selalu bermain logika loh. Itu sebagai satu. akademis logika sih kedepankan. Iya, yang itu benar. Yang kedua, memang perjanjian baru itu bukan tentang kitab mengenai Toledo masing-masing para rasul. Yang difokuskan itu Yesus, bukan para rasul. Toledo-nya ngapain? Buat apa? Udah selesai belum? Udah selesai belum? Udah. Udah selesai, udah. Ya, udah saya. Saya kenapa bertanya Paulus itu bapaknya siapa? Karena ada satu narasi di dalam New Testament kalau Paulus itu mengklaim sebagai seorang suku Benyamin. Dan yang kedua dia juga mengaku seorang warga Romawi. Artinya ada klaim di dalam New Testament. Nah, analoginya begini. Ketika saya berkata sebagai seorang praktisi Judaism, saya ditanya. Kenapa saya ditanya? Karena ada hembusan yang bilang, Bang Palen Yahudi KW, Cayono, kan gitu. Nah, mereka bertanya kepada saya, Palen, siapa nama orang tua kamu? Dari suku apa orang tua kamu? Pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, di mana kamu berkomunitas, Palen, sebagai seorang Judaism? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, nama orang tua kamu siapa, Palen? Ini adalah parameter kamar sebelah ketika saya mengklaim sebagai seorang praktisi Judaism. Dan parameter itu mereka aplikasikan dalam sebuah pertanyaan. Siapa nama orang tua Valen kalau Valen itu seorang Judaism?
Terus Valen ini orang tuanya dari suku mana? Dan Valen berkomunitas di mana? Saya ditanyain detail masalah kayak begitu. Nah, parameter yang sama ini juga, coba tanyakan sama Paulus. Oke, seperti itu. Curhat dong namanya. Nah, sekarang saya balik lagi nih. Kalau parameter ditanyakan ke Valen, Valen kan masih hidup, bisa membuktikan, bisa menjawab pertanyaan itu. Loh, nggak seperti itu. Kan itu historis juga. Paulus kan Iya. historis. Kalau Nah, kan Paulus kan historis. udah nggak bisa lagi jelasin seperti Ya, itu. jangan Dia udah mati exegesis, kok. jangan exegesis helikopter. Itu fakta, Itu udah nggak mati relevan. kok. Itu nggak relevan. Nggak relevan. Setidaknya Nggak gimana dia relevan kayak ngejawabnya? gitu. Ya gini loh, Pak Antonius. Saya Judaism. Pak Antonius nanyain saya, itu banyak di luar sana nanyain saya. Nama orang tua Valen siapa? Pak Valen, kami kan tidak bertanya tentang orang tua kamu. Kenapa kamu nanyain ke kami? Loh, mereka yang kami di sono, gitu loh. Kami nggak menerapkan itu ke kamu. Oh, makanya Kenapa kamu jadi curhat? jangan kejang-kejang dulu, tenangkan dulu Legion. Parameter yang sama kan juga akan saya sampaikan. Gini, gitu. Pak Valen ngomong sama Jojon. Jojon nanya sama kamu tentang bapak kamu namanya. Terus kamu terapkan. Kamu juga artinya kamu jangan kalau mereka menanyakan orang tua saya, menanyakan di mana orang tua saya itu dari suku mana, terus komunitas saya itu ada di mana. Artinya saya juga bisa bertanya kepada Paulus. Saya nggak pernah nanya gitu, makanya. Saya nggak ngomong kamu, saya juga bertanya kepada Paulus. Nggak bisa, Valen. Paulus sudah mati. Paulus nggak bisa menjawab. Kamu masih bisa menjawab. Paulus sudah nggak bisa menjawab. Sekarang gini, itu kan analogi yang kayak anak kecil. Paulus sudah mati. Gimana? Dia mau sekarang di challenge seperti itu gimana jawabnya? Pak Karno udah mati belum? Pak Karno udah mati. Oh, nggak usah Pak Karno lah. Itu terlalu apa ya? Mungkin terlalu dekat. Daud. Bapaknya Daud siapa? Iya, karena diceritakan. Gitu loh. Paulus nggak ceritain. Loh, nggak diceritakan bukannya berarti nggak ada. Mati. Daud mati, Paulus mati. Mungkin aja ada silsilah surat Paulus, tapi kita nggak pegang suratnya, kan bisa aja begitu kan? Kita nggak tahu. Gitu. Gini loh. Daud juga mati, Paulus juga mati, tetapi ayah dari Daud Isai. Iya, Daud memang fokus. Bapaknya Paulus siapa? History. Makanya saya lebih percaya sama Raja Daud. Itu memang fokusnya kitab Raja-Raja dan kitab-kitab yang lainnya. Kalau Paulus kan bukan fokusnya dibicara tentang Paulus. Kalau ngomongin silsilah itu bukan di kitab. Kalau ngomongin silsilah itu bukan di Raja-Raja ya. Kalau ngomongin silsilah ada di Difri Hayamin. Sebentar dulu. Gini loh, kalian kan nggak ngerti. Kalian kan nggak ngerti. Ngerti. Bukan, logika Valen itu nggak comparable gitu loh, nggak apple to apple. Kami lebih ngerti dari kamu. Ini apple kami to lebih apple. ngerti dari kamu. Gini, Iya, ini kami lebih apple ngerti to dari apple. kamu. Enggak, gini ini apple to apple ya, apple to apple. Kalau mereka bertanya sama saya, nama saya siapa, nama orang tua saya siapa, saya berkomunitas di mana, hal ini juga akan saya tanyakan sama Paulus dengan pertanyaan yang sama. Dan ada satu narasi, lu nggak bisa, Paulus sudah mati. Oke lah, kalau Paulus sudah mati, saya bikin satu apple to apple yang sama-sama matinya. Raja Daud dengan Paulus, lebih lama Raja Daud. Nah, Raja Daud nama orang tuanya jelas. Paulus nama orang tuanya nggak jelas. Siapa dia nama orang tuanya? Apple to apple juga, Valen. Daud Raja, ya itu diceritakan. Udahlah, itu kamu namanya menang sendiri. Paulus memang tidak ada biografinya. Mana biografi Paulus? Ya, silakan Anda diceritakan gitu loh. Helikopter. Juga kalau dia ada biografinya, pasti diceritakan gitu loh. Kalau ada biografi tapi tidak diceritakan, baru jadi pertanyaan. Kok ada biografi Paulus tapi nggak ada? Kok orang penting? Gitu loh, silsilah itu penting bagi orang Yahudi, makanya ada silsilah. Tapi kan nggak ada biografinya gitu loh. Kalau Daud ada biografinya, diceritakan. Oh, Paulus nggak ada biografinya? Iya, nggak ada yang menceritakan dia. Oh, berarti dia jelas enggak dia? Biografinya nggak ada? Ya intinya nggak ada yang membantah. Jadi nggak ada yang membantah. Banyak membantah. Anak kemarin sore. Iya, anak kemarin sore orang rabbinik.
Oh, ya Orang-orang udah. abad pertama mana ada yang Maksudnya membantah dia? hidup di zaman Paulus dong. Kita harus cari yang apple to apple kayak gitu. Iya. Ada nggak yang membantah dia Oh. pada saat Paulus hidup? Rabi Kalau ada yang Rabi membantah, dia nggak bisa nunjukin baru. mana Kalau nggak ada yang membantah, imam-imam kenapa dia harus menampilkan itu gitu loh, menampilkan Betul, silsilah im- kayak orang ini loh, kayak orang kegeeran gitu, ceritain silsilah, nggak ada yang nanya tapi nyeritain gitu loh. Iya, sama lah kayak mereka kegeeran nanyain saya mulu. Paling jauh di mana, di desa mana. penting, bro. Nggak Loh, usah ngomong yang nggak silsilah penting. Silsilah penting. Itu buat kamu yang masih nanya tentang Mesias. Sponsor Kenapa? dulu, Bahasa sponsor lidahnya dulu. persis tinatun. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo, 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 bolo-bolo. Pernah dengar nggak? Dapat satu brosur, hadirilah KKR Kepenuhan Roh Kudus. Anda rindu berbahasa lidah, tapi belum bisa? Datanglah, kami akan ajarkan bahasa lidah. Ada lesnya Pak bahasa lidah. Saya penasaran karena waktu itu KKR-nya 3 hari, saya datang hari ketiga. Pengen lihat kayak apa. Duduknya nomor 2 dari depan. Khotbahnya bagus, nggak ada yang aneh. Begitu tantangan maju ke depan, yang maju udah lumayan. Asyirnya datang, saya dengerin gimana. Bener loh diajarin. Suruh angkat tangan, tengadahkan, saudaraku, lalu tutup mata, ikuti kata. Ayo Pak ikuti. Kuraba-raba, kuraba-raba. Suruh gitu. Akhirnya nih orang ngikut. Kuraba-raba, kuraba. Lebih cepat Pak. Kuraba-raba, kuraba-raba, raba-raba. Itu kan kayak bahasa lidah kan. Tapi kalau cuman flat nggak mantep, intonasi naik turun Pak. Pak. Kalau bisa sambil nangis sedikit Pak, gitu. Ini saya nggak tambah nggak kurang loh, asyarnya bilang begitu. Lalu dia kemudian mau nangis. Saya pikir dia bukan Kepenuhan Roh Kudus, dia sedang meraba-raba masa depannya, nggak jelas, maka itu nangis. Udah bisa kuraba-raba belum selesai, lalu berkata, satu lagi Pak, biar jangan raba-raba doang. Apa? Sandal lama, sandal lama, sandal lama. Orang gini hari udah pakai sepatu, dia masih sandal aja. Butut lagi sandalnya, kan sandal lama. Akhirnya disuruh ikutin, intonasi tetap naik turun. Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama. Udah bisa Pak, udah. Sekarang gabung, kuraba-raba sandal lama. Ngapain ngeraba-raba sandal? Kuraba-raba sandal lama, kuraba-raba sandal lama, raba-raba sandal lama, sandal lama, sandal lama. Itu bata di bawah ada, beli baru bro. Sandal baru, sandal baru. Masih mending kuraba-raba sandal lama. Di Kelapa Gading ada persekutuan ibu-ibu. Itu mau firman Tuhan, bahasa lidah dulu. Saya bahasa lidah, tapi mereka bahasa lidahnya lucu. Saya jadi hilang konsentrasi, blank. Saya jadi bingung mau khotbah apa ya tadi. Kenapa? Bahasa lidahnya persis tinatun. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo, 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 bolo-bolo. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Iya. Bolo-bolo, 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 bolo, papa bolo-bolo, mama bolo-bolo. Saya yang tadinya udah siap bawa firman malah tawa geli. Saya nahan sampai blank, saudaraku. Papa bolo-bolo, 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 bolo-bolo. Yang lebih saya ketawa adalah sambil merem kebayang saudaraku mereka bahasa lidah persis tinatun, palanya keputer. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo, bolo-bolo, bolo-bolo. Sejak itu saya memberi nama persekutuan ini adalah persekutuan doa tinatun.